Kenakan saja seperti biasa, Lin Xuan dengan lembut mencium bahu putih Li Mengyao dan berkata sambil tersenyum. Tidak, itu terlalu kasual. Kita perlu memperhatikan citra kita. Li Mengyao dengan lembut melepaskan diri dari pelukan Lin Xuan, lalu berbalik dan menatapnya dengan penuh harap dan berkata, sayang, lihat gaun ini, bagaimana menurutmu? Saat ini Li Mengyao mengenakan setelan formal yang dia kenakan saat wawancara sebelumnya, kemeja putih bersih dengan rok panjang hitam, tampak elegan dan anggun. Lin Xuan tidak bisa menahan tawa dan menggoda, hahaha sayang, kamu adalah istri ketua, bukan sedang pergi wawancara kerja, jadi kamu tidak perlu berpakaian terlalu formal. Li Mengyao cemberut menyilangkan tangan di dadanya dan berkata dengan tidak yakin lalu pilihkan satu untukku. Kemudian Lin Xuan mengalihkan pandangannya ke ruang ganti hanya untuk melihatnya dipenuhi dengan semua jenis pakaian milik mereka berdua. Dia dengan hati-hati memilih satu set pakaian menyerahkannya kepada Li Mengyao dan berkata sambil tersenyum ambil yang ini aku pikir itu sangat cocok untukmu. Kemudian Li Mengyao tidak sabar untuk mengambil pakaian itu dan memakainya dengan cepat. Lagi pula mereka sudah menjadi pasangan tua sekarang jadi tentu saja tidak perlu menyembunyikannya lagi. Tidak lama setelah Li Mengyao mengganti pakaiannya, dia berjalan ringan ke cermin dan melihat dirinya dengan cermat. Dia mengenakan kemeja putih salju, rok overall ala anak kuliahan berwarna hitam, dan sabuk kupu-kupu putih lucu di pinggangnya. Dia terlihat sangat segar dan imut seperti bunga yang bermekaran di musim semi. Kamu layak menjadi istriku, kamu terlihat sangat cantik apapun yang kamu kenakan. Melihat ini, Lin Xuan dengan lembut memeluk Li Mengyao dari belakang lagi dengan senyum lembut di bibirnya. Kamu manis sekali, beri aku ciuman. Li Mengyao sedikit mengangkat kepalanya, bertemu dengan mata Lin Xuan, dan kemudian berinisiatif untuk menawarkan bibir merahnya. Keduanya berciuman dengan penuh semangat untuk beberapa saat kemudian berangsur-angsur berhenti. Sinar matahari menyinari jendela ke tempat tidur dan hari baru pun dimulai. Hari ini adalah hari pertama bulan Juli dan juga hari pertama kerja bagi banyak mahasiswa setelah lulus. Lin Xuan dan Li Mengyao bangun pagi menikmati sarapan lezat dan kemudian pergi ke tempat parkir di lantai bawah villa bersama-sama. Mereka mengendarai Maybach mewah menuju Jinwan Technology Co Ltd. Setengah jam kemudian Lin Xuan mengendarai Maybach ke gerbang perusahaan. Penjaga keamanan menyambut mereka dengan hangat selamat pagi Direktur Lin. Lin Xuan tersenyum dan mengangguk lalu memarkir mobil di lokasi yang ditentukan. Dia meraih tangan Li Mengyao dan berjalan ke lobi perusahaan bersama-sama. Ketika mereka memasuki aula, mereka kebetulan melihat karyawan datang bekerja satu demi satu. Semua orang melihat Lin Xuan memegang tangan seorang wanita cantik dengan temperamen anggun dan menawan yang murni. Dia secantik peri dari surga. Banyak orang diam-diam berspekulasi bahwa orang ini seharusnya adalah istri ketua yang legendaris. Beberapa orang yang dengan cepat menanggapi segera berteriak dengan antusias selamat pagi ketua, halo ibu ketua. Lin Xuan menjawab dengan tersenyum selamat pagi. Li Mengyao mengangguk malu-malu dengan sedikit rona merah di wajahnya membuatnya terlihat semakin malu-malu dan imut. Semakin banyak orang memperhatikan mereka, semakin banyak sapaan yang datang. Selamat pagi ketua, selamat pagi ibu ketua. Lin Xuan dan Li Mengyao menanggapi sapaan semua orang sambil berjalan menuju lift. Segera mereka tiba di kantor ketua di lantai 6. Begitu dia memasuki pintu, Li Mengyao tidak bisa menahan diri untuk berseru, wow suamiku kantormu sangat luas. Dia melihat sekeliling dengan bersemangat matanya berbinar karena penasaran. Yah, tidak apa-apa, ada yang lebih besar yang belum kamu lihat. Lin Xuan menjawab sambil tersenyum, dengan sedikit memanjakan di matanya. Li Mengyao melihatnya sebentar dan matanya dengan cepat tertarik oleh kursi kantor ketua yang megah dan bermartabat. Dia berjalan maju tanpa sadar dan duduk di atasnya dengan lembut. Saat ini, Lin Xuan dengan bijaksana membuat secangkir teh dan membawanya kepada Li Mengyao. Dia tersenyum dan berkata, Nyonya Presiden, silakan minum teh. Li Mengyao menahan senyumnya dan menjawab, letakkan saja di sini. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kemudian dia dengan senang hati memutar kursi kantor ketua dan bermain dengan gembira seperti anak kecil. Lin Xuan menatap istrinya dengan lembut dari samping. Tepat saat itu terdengar ketukan di pintu. Li Mengyao terkejut dan dengan cepat berdiri dari kursi. Lin Xuan menghiburnya dan berkata tidak apa-apa sayang duduk saja diam dan santai. Li Mengyao berkata dengan lembut suami ini tidak baik. Lin Xuan menjawab sambil tersenyum apa yang salah dengan itu, aku yang memutuskan di sini. Kalimat ini penuh dengan dominasi dan kelembutan yang membuat Li Mengyao sangat bahagia. Dia berdiri berjinjit dengan lembut meninggalkan ciuman di wajah Lin Xuan dan kemudian duduk kembali. Silakan masuk, Lin Xuan berteriak di depan pintu. Saat dia selesai berbicara, pintu kantor didorong terbuka dengan lembut dan sesosok tubuh perlahan masuk. Direktur Lin, rapat orientasi karyawan baru telah diatur. Presiden Liu meminta saya untuk menelepon Anda. Zhou Xiu masuk mengenakan setelan profesional dan sepatu hak tinggi. Matanya langsung tertuju pada Li Mengyao yang sedang duduk di kursi kantor ketua dan kemudian dia melihat Lin Xuan yang berdiri di sampingnya.
Dia pernah melihat foto Li Mengyao di lingkaran pertemanan Lin Xuan dan mengira gadis itu sangat cantik saat itu. Tetapi ketika dia benar-benar bertemu Li Mengyao, dia menemukan bahwa dia bahkan lebih cantik daripada di foto. Kulitnya seputih salju, fitur wajahnya halus dan indah, terutama mata besarnya yang cerah, yang sama menyilaukannya dengan bintang. Zhou Xiyu tertegun sejenak lalu sadar dan menyapa Li Mengyao dengan senyuman halo, Anda istri Direktur Lin, kan? Li Mengyao berdiri dan tersenyum sopan halo, saya istri Lin Xuan, Li Mengyao, senang bertemu dengan Anda. Zhou Xiyu tersenyum dan berkata saya juga sudah mendengar bahwa istri ketua Lin sangat cantik hari ini akhirnya saya melihatnya secara langsung. Li Mengyao menjawab dengan senyuman terima kasih, kamu juga sangat cantik. Lin Xuan berdiri di samping dan memperhatikan percakapan antara kedua orang itu menemui jalan buntu. Dia berkata, Sekretaris Zhou, saya akan pergi ke ruang rapat sekarang. Kemudian dia menoleh, menatap Li Mengyao dengan mata lembut dan berkata dengan lembut istriku, aku akan kembali setelah rapat. Kamu bisa tinggal di sini atau jalan-jalan. Oke, aku akan baik. Li Mengyao mengangguk dan tersenyum. Itu aneh. Tanda hubung. Bab 299, kenapa istriku ada di... Lin Xuan dan Zhou Xiyu datang ke ruang konferensi di lantai atas bersama-sama. Sebelum memasuki ruang konferensi, Lin Xuan sekali lagi menginstruksikan orang-orang di sekitarnya. Kirimkan lebih banyak minuman ke kantor ketua. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke ruang rapat. Saat ini Liu Wende dan beberapa kepala departemen sudah duduk di barisan depan menunggu. Di bawah adalah sekelompok lulusan perguruan tinggi yang sedikit belum dewasa. Mereka duduk dengan tertib, mata mereka mengungkapkan harapan dan kerinduan mereka untuk masa depan. Mahasiswa yang baru lulus ini memandang Lin Xuan dan sedikit keraguan muncul di hati mereka. Karena Lin Xuan mengenakan setelan yang sangat formal hari ini dan tampak seumuran dengan mereka, mereka keliru mengira bahwa Lin Xuan juga seorang karyawan baru kali ini. Banyak gadis bahkan memiliki mata yang bersinar diam-diam bersukacita bahwa mereka memiliki kolega yang begitu tampan di kelas ini. Namun saat berikutnya mereka melihat Lin Xuan tersenyum sedikit, lalu berjalan ke podium dan perlahan duduk di tengah. Baru pada saat itulah para mahasiswa menyadari tanda di podium yang dengan jelas bertuliskan kata ketua. Ketua. Ketua yang begitu muda. Tiba-tiba para mahasiswa di antara penonton mulai berbisik satu sama lain. Melihat dia tidak terlihat jauh lebih tua dari mereka. Kemudian Zhou Xiyu berjalan ke podium dan berkata sambil tersenyum. Rekan-rekan baru yang terhormat, selamat pagi, selamat datang di Jinwan Technology Co. Ltd. Sekarang kita secara resmi memulai rapat orientasi karyawan baru. Agenda rapat meliputi tanda hubung. Di sisi lain, Li Mengyao melihat sekeliling kantor Lin Xuan, mengamati setiap sudut dengan rasa ingin tahu. Dia pertama-tama berjalan ke jendela dan mengagumi pemandangan di luar, lalu berjalan ke rak buku dan membolak-balik buku-buku di atasnya. Namun setelah beberapa saat dia merasa sedikit bosan sehingga dia duduk di kursi kantor ketua. Tepat saat itu, terdengar ketukan di pintu. Li Mengyao tiba-tiba menjadi sedikit gugup. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, silakan, silakan masuk. Pintu perlahan terbuka dan resepsionis perusahaan masuk. Resepsionis itu tersenyum dan memberi hormat kepada Li Mengyao sambil berkata, Anda adalah istri ketua, kan ini adalah minuman yang khusus dipesan oleh ketua, silakan menikmatinya perlahan. Saat dia berbicara, dia meletakkan secangkir teh susu kelapa dan sepiring kue lotus di atas meja. Li Mengyao mengangguk sambil tersenyum dan berkata terima kasih. Setelah pelayan pergi, Li Mengyao dengan gembira mengambil sepotong kue lotus dan menggigitnya. Kue puff pastry itu menghasilkan suara renyah di mulutnya dan isian manisnya langsung menaklukkan seleranya. Kemudian dia menyesap teh susu kelapa lagi, kelembutan susu kelapa dan aroma teh yang lembut saling terkait membentuk rasa yang memabukkan dan luar biasa yang membuatnya tidak bisa berhenti. Li Mengyao makan dengan lahap dengan senyum puas di wajahnya, matanya yang indah melengkung membentuk bulan sabit. Setelah makan dan minum, dia memutuskan untuk pergi jalan-jalan. Jadi Li Mengyao meninggalkan kantor ketua dengan langkah cepat. Dia memikirkan teman baiknya Liu Yuxin yang juga bekerja di perusahaan ini, jadi dia memutuskan untuk pergi mencarinya. Li Mengyao berjalan ke pintu masuk lift, menekan tombol dan menunggu lift tiba. Ketika pintu lift perlahan terbuka, dia masuk dan menekan tombol untuk lantai pertama. Setelah tiba di lobi di lantai pertama, Li Mengyao berjalan langsung ke meja depan dan bertanya kepada resepsionis sambil tersenyum, halo, lantai berapa departemen sumber daya manusia berada? Resepsionis mendongak dan menjawab dengan ramah, di departemen administrasi di lantai 5, apakah Anda karyawan baru? Karena dia tidak ada di sana ketika Lin Xuan membawa Li Mengyao ke sini di pagi hari, dia tidak mengenalinya. Baiklah, kurasa begitu, terima kasih, kata Li Mengyao sambil tersenyum. Kemudian dia berbalik dan berjalan menuju lift lagi, menekan tombol untuk lantai 5. Ketika lift mencapai departemen administrasi di lantai 5, Li Mengyao keluar dan dengan cepat melihat sekeliling. Saya segera menemukan papan nama kantor sumber daya manusia. Dia dengan hati-hati menjulurkan kepala kecilnya dan mengamati situasi di kantor dengan rasa ingin tahu.
Orang-orang di kantor sibuk bekerja dan tidak ada yang memperhatikan Li Mengyao di depan pintu. Jadi Li Mengyao mengepalkan tangannya dan berjalan perlahan ke kantor sumber daya manusia dan melihat sekeliling. Akhirnya dia menemukan Liu Yuxin di sudut kantor. Saat ini Liu Yuxin sedang duduk di mejanya menatap komputer dengan tatapan sangat serius. Li Mengyao diam-diam datang dari belakangnya, mengamatinya dengan tenang selama beberapa menit lalu mengulurkan tangan dan menepuknya dengan lembut. Hei Xin Xin. Liu Yuxin terkejut ketika dia berbalik, dia menemukan Li Mengyao menatapnya dengan senyuman. Yao Yao, mengapa kamu di sini? Liu Yuxin berkata dengan gembira. Aku datang untuk bermain denganmu. Li Mengyao menyelipkan rambutnya ke belakang telinganya dan tersenyum pelan. Ayolah, kau bahkan tidak bisa mengarang kebohongan yang bagus. Bagaimana kau bisa pergi bermain dengan orang lain selama jam kerja? Liu Yuxin memutar matanya. Oke, suamiku membawaku ke sini dan kemudian dia pergi rapat, jadi aku harus mencarimu, kata Li Mengyao sambil tersenyum. Ayo, aku akan mengajakmu makan camilan. Aku beritahu ya, camilan di perusahaan ini enak-enak. Liu Yuxin berdiri dan menarik Li Mengyao menuju ruang istirahat karyawan. Tidak, saya baru saja makan di kantor suami saya. Kamu bisa makan sendiri. Li Mengyao menyentuh perutnya dan masih merasa sedikit kembung. Baiklah, mari kita mengobrol dengan baik, Liu Yuxin berkata sambil tersenyum. Xin Xin, apakah kamu tidak akan bekerja lagi? Li Mengyao bertanya. Saya tidak akan melakukannya untuk saat ini. Ketika saatnya tiba, saya akan mengatakan bahwa istri ketua menyeretku keluar untuk makan. Mari kita lihat siapa yang berani mengatakan apapun kepadaku. Liu Yuxin tertawa. Li Mengyao. Keduanya memancing di ruang tunggu karyawan selama 1 jam. Akhirnya Li Mengyao bertanya kepada Xin Xin, apakah kamu tahu di mana suamiku mengadakan pertemuan? Aku tahu ada apa, kata Liu Yuxin. Aku ingin pergi dan melihat-lihat. Sudut mulut Li Mengyao sedikit terangkat. Yao Yao, sejak kapan kamu jadi seburuk ini? Aku suka, haha, ayo ikut aku ke sana sekarang, kata Liu Yuxin. Jadi Liu Yuxin membawa Li Mengyao ke ruang konferensi di lantai atas. Yao Yao ini dia pergilah sendiri. Liu Yuxin berhenti dan berkata sambil melihat pintu ruang konferensi di depannya. Xin Xin, ayo kita lakukan bersama, hahaha, Li Mengyao berkata kepadanya sambil tersenyum. Tidak, aku takut suamimu akan memecatku. Liu Yuxin dengan cepat menggelengkan kepalanya. HMPH pengecut. Li Mengyao memutar matanya ke arahnya lalu dengan lembut mendorong pintu terbuka berjalan masuk dengan cepat dan duduk di kursi kosong di baris terakhir. Lin Xuan menyaksikan seluruh proses dengan takjub. Kenapa istriku ada di sini? Li Mengyao duduk di sana memberikan Lin Xuan senyum manis dan menatap matanya. Kemudian Zhou Xiyu mengumumkan lagi. Sekarang kita akan melanjutkan ke agenda terakhir. Silakan sambut Lin Xuan, Ketua Jinwan Technology Co. Ltd, untuk berbicara. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saat kata-kata itu diucapkan, tepuk tangan hangat pecah di ruang konferensi. Li Mengyao mengikuti semua orang dan bertepuk tangan pelan untuk memberi hormat kepada suaminya. Bab 300, perlakukan orang lain dengan cara mereka sendiri. Lin Xuan datang ke podium dan pertama-tama melirik Li Mengyao yang sedang duduk di baris terakhir sambil tersenyum. Kemudian dia berdeham dan memulai pidatonya. Rekan-rekan baru yang terhormat, selamat pagi semuanya. Suaranya mantap dan kuat bergema di seluruh ruang konferensi. Saya Lin Xuan, ketua Anda. Hari ini saya senang melihat semua wajah Anda yang energi dan penuh harapan. Selamat bergabung dengan perusahaan kami dan menjadi anggota keluarga besar ini. Pada saat yang sama, Li Mengyao sedang duduk di barisan terakhir. Sambil berusaha keras menahan senyumnya, dia mengambil teleponnya dan diam-diam mengambil foto Lin Xuan. Dia tertawa diam-diam dalam hatinya. Hahaha suami, aku tidak menyangka hari ini akan tiba. Pada saat yang sama dia mengeluarkan buku catatannya dan mencatatnya dengan hati-hati seolah-olah itu adalah kenangan berharga. Setelah pertemuan, Li Mengyao dengan cepat mengikuti sekelompok besar mahasiswa baru keluar dari ruang pertemuan. Saat itulah banyak kolega pria memperhatikan kolega wanita yang sangat cantik ini. Mereka tidak bisa menahan diri untuk diam-diam melirik beberapa kali lagi. Beberapa dari mereka berpenampilan menarik dan beberapa dari mereka yang lebih berani bahkan menghampiri Li Mengyao dan meminta WeChat-nya. Maaf, aku sudah menikah. Li Mengyao tersenyum dan melambai lalu memutuskan untuk tidak naik lift dan menuruni tangga di sebelahnya. Segera dia kembali ke kantor ketua terlebih dahulu dan duduk di sana menunggu dengan patuh. Tidak lama kemudian Lin Xuan juga kembali ke kantornya. Begitu dia masuk, dia melihat Li Mengyao menatapnya sambil tersenyum. Istri, kenapa kamu menyelinap ke ruang rapat tadi? Lin Xuan berkata sambil tersenyum. Benarkah, aku sudah di sini sepanjang waktu? Li Mengyao berkedip nakal, berpura-pura bodoh dan imut. Benarkah, lalu siapa orang yang saya lihat di atas? Lin Xuan memberikan senyum khasnya lalu dengan lembut menutup pintu dan menguncinya. Itu ilusimu, kenapa kamu mengunci pintunya, suamiku? Li Mengyao berdiri dengan panik siap untuk melarikan diri kapan saja tetapi sepertinya tidak ada tempat untuk melarikan diri. Istri, jangan lari. Lin Xuan melihat Li Mengyao mencoba melarikan diri dan segera mulai mengejarnya. Hahaha, tolong. Li Mengyao juga mulai mempercepat langkahnya mencoba menghindari kejaran Lin Xuan. Keduanya berlarian bolak-balik di kantor yang luas seolah bermain permainan yang menyenangkan. Namun pada akhirnya Li Mengyao ditangkap oleh Lin Xuan karena kelelahan. Lin Xuan mengangkat Li Mengyao di pinggangnya tanpa ragu lalu duduk di kursi kantor dan dengan lembut menempatkan Li Mengyao di pangkuannya dan memeluknya.
Istriku mengambil foto rahasia diriku. Dia harus dihukum. Lin Xuan berkata sambil membungkuk dan mencium Li Mengyao. Li Mengyao dengan cekatan memiringkan kepalanya, membiarkan ciuman Lin Xuan jatuh di pipinya yang lembut. Mengapa kamu menghukumku? Bukankah suami memperlakukanku dengan cara yang sama sebelumnya? Aku hanya memberinya balasan yang setimpal. Li Mengyao berkata sambil cemberut. Kapan ini terjadi? Lin Xuan bertanya sambil tersenyum. Kamu lupa saat aku mempertahankan tesis kelulusanku? Li Mengyao menjawab dengan genit. Oh, benarkah? Aku sama sekali tidak ingat. Lin Xuan pura-pura tidak tahu dan berkata tanpa malu. HMPH aku ingat dan aku juga mendengarkanmu dengan saksama. Lihat, Li Mengyao berkata sambil membuka buku catatan di atas meja. Lihat apa yang kau katakan. Sulit bagi seseorang untuk bergerak sendirian, tetapi mudah bagi sekelompok orang untuk bergerak maju. Perusahaan akan mencatat upaya Anda. Masa depan adalah milikmu. Li Mengyao dengan sengaja mengulanginya dengan nada bicara Lin Xuan lalu tertawa bahagia. Lin Xuan tidak bisa menahan diri lagi ketika melihat istrinya begitu nakal dan imut. Dia hanya memegangi wajah kecilnya yang lembut dan mencium bibirnya yang montok dan menggoda dengan dalam. Keduanya tinggal di kamar untuk sementara waktu dan ketika mereka sadar, saat itu sudah pukul 12 siang. Sayang, ayo kita pergi ke kafetaria perusahaan untuk makan. Li Mengyao meringkuk di lengan Lin Xuan seperti anak kucing malas dengan senyum manis di bibirnya. Oke, Lin Xuan menatap kecantikan di lengannya, matanya penuh dengan kasih sayang. Kemudian dia dengan lembut menggandeng tangan Li Mengyao, berjalan keluar kantor bersamanya, dan datang ke kafetaria perusahaan. Banyak karyawan di perusahaan memilih untuk tinggal di kafetaria untuk makan siang sehingga tempat ini selalu ramai. Saat ini perhatian semua orang tertarik oleh Lin Xuan dan Li Mengyao. Mereka terkejut menemukan bahwa Lin Xuan memegang tangan Li Mengyao saat mengantre makanan. Ternyata dia adalah istri ketua kita. Wah, dia sangat cantik. Selesai sudah, aku baru saja meminta WeChat-nya. Setelah beberapa saat, Lin Xuan dan Li Mengyao menyiapkan makanan mereka masing-masing, lalu menemukan sudut yang tenang dan duduk untuk makan. Sayang, makanan di kafetaria perusahaanmu rasanya enak. Li Mengyao mengambil sepotong filet ikan rebus dan memasukkannya ke dalam mulutnya sambil berkata dengan puas. Lumayan, bagaimanapun, hanya ketika karyawan makan dengan baik mereka bisa lebih termotivasi. Lin Xuan menjawab sambil tersenyum dan memasukkan seluruh porsi ikan rebusnya ke dalam mangkuk Li Mengyao. Tidak, itu akan membuatku terlihat serakah. Li Mengyao melihat sekeliling dengan sedikit malu dan menemukan bahwa banyak orang yang melihat ke arah mereka. Pipinya sedikit memerah. Kalau begitu, berikan aku sedikit nasi. Tidak apa-apa, makan lebih banyak sayuran, Lin Xuan membujuknya dengan lembut. Hehe, oke, kalau begitu aku akan memberimu beberapa. Li Mengyao dengan senang hati memberikan setengah nasinya kepada Lin Xuan dan mengambil paha ayam goreng dan memasukkannya ke dalam mangkuk. Pada saat ini di mata orang lain. Wah, lihat pasangan itu, mereka sangat manis. Benar sekali, pasangan ini seperti pasangan yang sempurna. Aduh, kapan aku bisa memiliki cinta seindah itu? Setelah makan siang di kafetaria perusahaan pada siang hari, Lin Xuan mengantar Li Mengyao kembali ke Villa Haitian Yijing untuk tidur siang. Waktu berlalu dengan cepat dan tiba-tiba sudah sore. Lin Xuan mengucek matanya yang mengantuk dan turun ke bawah dengan linglung. Saat ini sesosok tubuh yang cantik sedang duduk di sofa menatapnya dengan saksama. Namun saat ini Lin Xuan masih setengah tertidur dan setengah terjaga. Dia berjalan menuju dapur dengan langkah yang goyah, membuka lemari es, mengambil sebotol kok, lalu berjalan keluar perlahan. Dengan suara mendesis, Lin Xuan meneguk beberapa teguk besar. Di musim panas yang terik, minum sebotol cola dingin setelah bangun dari tidur siang adalah kenikmatan yang tak tertandingi. Tepat ketika dia merasa puas, dia tiba-tiba melihat sosok yang familiar duduk di sofa. Yo bro. Chapter 301 Key Version Couple Wood Carving. Saat ini Lin Sisi sedang duduk di sofa di ruang tamu dengan sesendok es krim Häagen-Dazs di mulutnya. Lin Xuan langsung menyemburkan air bahagia yang baru saja diminumnya. Kakak, kapan kamu sampai di sini? Lin Xuan menyeka mulutnya dan menatap adiknya dengan heran. Saya baru saja tiba belum lama. Lin Sisi mengeluarkan sendok dari mulutnya dan menjawab dengan acuh tak acuh. Bagaimana bisa Lin Xuan mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. Ya, saya datang ke sini dengan mobil. Lin Sisi menunjuk kunci mobil Hongqi Guoya di atas meja dan berkata dengan bangga. Bukankah kamu baru mendapatkan SIM beberapa hari yang lalu? Beraninya kamu mengemudi di jalan raya. Lin Xuan membelalakan matanya, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dan bukankah sudah dikatakan bahwa kamu tidak boleh pergi ke jalan raya sendirian selama masa magang? Lin Xuan berjalan mendekati Lin Sisi dan mulai menceramahinya dengan serius. Aku tidak sendiri, instruktur wanita di sekolah mengemudi sedang mengajariku cara mengemudi. Dia kebetulan membawa putrinya ke kota Jinghai untuk pemeriksaan sehingga kami bisa pergi bersama. Lin Sisi menjelaskan. Lin Sisi sangat menyenangkan, tidak peduli di mana dia berada meskipun paman-paman di sekolah mengemudi sangat galak, mereka tetap sangat lembut kepada Lin Sisi. Dia juga bertemu dengan pelatih wanita yang sangat baik dan keduanya bergaul dengan sangat baik. Kamu benar-benar ceroboh, saudari Lin Xuan mengulurkan tangan dan mencubit wajah kecil tembem Lin Sisi. Aku berbakat, Lin Sisi memprotes dengan cemberut tidak puas.
Lin Xuan menghela nafas tak berdaya. Adik ini benar-benar merepotkan. Apakah orang tua saya tahu tentang ini? Hehe, tentu saja aku tidak tahu. Lin Sisi berkedip nakal. Sudut mulut Lin Xuan tiba-tiba berkedut. 1 jam, Ibu Sisi ada di sini bersamaku sekarang, Lin Xuan berkata sambil memegang telepon. Wanita jalang kecil ini beruntung dia baik-baik saja. Ayahmu dan aku akan kembali ke kota Jinghai pada akhir pekan dan memberinya pukulan yang bagus. Zhang Xulan sangat marah. Lin Xuan sekarang menyesal membeli mobil untuk adik perempuannya terlalu cepat. Oke, aku akan memberinya pukulan yang bagus duluan, kata Lin Xuan. Kemudian dia mengakhiri percakapan dengan ibunya. Saat ini Lin Sisi masih duduk di sofa membelai kucing dan mengobrol dengan saudara iparnya, Li Mengyao. Sisi, jurusan apa yang kamu ambil di Universitas Jinghai? Li Mengyao bertanya sambil tersenyum. Saya mendaftar jurusan keuangan, saya dengar itu jurusan unggulan sekolah ini, kata Lin Sisi pelan. Benar, tapi persaingan di jurusan keuangan itu ketat dan tekanan belajarnya cukup tinggi, Li Mengyao mengingatkan. Jangan khawatir kakak ipar, saya akan berusaha sebaik mungkin, kata Lin Sisi dengan percaya diri. Dengan otak kecilmu itu, apakah cocok untuk keuangan? Lin Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyela sambil menatap adik perempuan yang polos dan cantik di depannya. Ketika Lin Sisi mendengar ini, dia langsung tidak senang dan cemberut untuk membalas. Jangan meremehkanku. Aku mendapat nilai hampir sempurna dalam matematika dan aku sangat sensitif terhadap angka. Ngomong-ngomong, Kak, apakah kamu butuh bantuan keuangan? Ketika aku lulus, aku bisa membantumu. Setelah mengatakan ini, dia mengangkat kepalanya dengan bangga. Perusahaan saya tidak menerima orang malas, Lin Xuan dengan lembut mengusap kepala kecil Lin Sisi. Kau adik bau, lepaskan aku, Lin Sisi berteriak dan mencoba melepaskan diri. Dalam beberapa hari berikutnya, Li Mengyao mulai mengajari Lin Sisi cara berdandan, menata rambutnya, dan bahkan memintanya untuk belajar menari. Meskipun Lin Sisi sangat antusias pada awalnya ketika Li Mengyao meregangkan kakinya, dia merasa sangat sakit hingga hampir menangis. Tanda hubung. Waktu berlalu dengan tenang dan dalam sekejap mata tibalah tanggal 6 Juli tahun 2025, sehari sebelum ulang tahun pernikahan Lin Xuan dan Li Mengyao. Saat malam tiba, Lin Xuan dan Li Mengyao dengan lembut membujuk Dabao dan Xiao Bao untuk tidur, lalu berbaring bersama di ranjang besar yang lembut dan nyaman. Sayang, besok hari apa? Li Mengyao menyandarkan wajah kecilnya yang lembut dengan ringan di dada Lin Xuan yang kokoh dan bertanya dengan suara lembut. Oh, tidak ada hari spesial, jawab Lin Xuan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Kamu benar-benar tidak tahu? Li Mengyao menggembungkan pipinya, berbalik dengan marah, dan menempel erat pada Lin Xuan. Senyuman muncul di bibir Lin Xuan dan kemudian dia berbalik dengan fleksibel dan bertukar posisi dengan Li Mengyao. Dia memberikan ciuman mesra ke mulut kecil Li Mengyao yang cemberut lucu. Besok adalah ulang tahun pernikahan pertama kita. Bagaimana mungkin suamiku melupakannya? Li Mengyao mengeluh dengan marah dan geli, merasa tidak berdaya dengan godaan suaminya, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk menggigit ringan sebagai hukuman. Lin Xuan tidak takut akan rasa sakit sehingga dia memeluk Li Mengyao erat-erat, menatap matanya dengan penuh kasih sayang, dan bertanya dengan lembut, "Istri, apakah kamu punya hadiah atau kegiatan khusus yang kamu inginkan besok?" Li Mengyao memikirkannya dengan cermat. Dia sekarang memiliki mobil, kalung, anting-anting, gelang, dan barang-barang lainnya. Dia bahkan memiliki 2 cincin. Sepertinya dia benar-benar memiliki semua yang dia butuhkan. Tapi dia masih berharap untuk menemukan sesuatu yang istimewa untuk dilakukan besok. Jadi Li Mengyao mengerutkan bibirnya dan tenggelam dalam pikiran yang dalam. Tiba-tiba matanya tertuju pada patung pernikahan emas murni yang indah di meja samping tempat tidur. Mengerti, Li Mengyao tiba-tiba berteriak dengan gembira. Mendengar suara istrinya, Lin Xuan mengulurkan tangannya dengan terkejut, dengan lembut membelai perut lembut Li Mengyao, dan bertanya dengan penuh semangat, "Apa? Istri, kamu hamil lagi?" Li Mengyao menepis tangannya dengan suara tegas dan berkata, "Apa? Aku sedang berbicara tentang apa yang akan aku lakukan besok." "Oh, ide apa itu?" kata Lin Xuan sambil tersenyum. Li Mengyao tersenyum cerah dan berkata dengan gembira, "Ayo membuat beberapa patung kayu bersama besok." Oke, Lin Xuan setuju sambil tersenyum, lalu dia memajukan bibirnya dan mencium Li Mengyao dengan lembut. Tanda hubung. Keesokan paginya, Li Mengyao bangun lebih dulu. Melihat suaminya yang masih tidur, dia mencondongkan tubuh ke depan dan memberinya ciuman lembut di dahi, lalu membangunkannya dengan lembut, "Suamiku, bangunlah." Lin Xuan terbangun oleh ciuman itu. Dia membuka matanya dengan senyum dan tersenyum pada istrinya. Setelah sarapan, keduanya mengendarai Lamborghini ke studio ukiran kayu di kota Jinghai. Begitu saya memasuki pintu, ahli ukiran kayu menghampiri saya dengan hangat dan berkata, "Selamat datang untuk kalian berdua." Lin Xuan tersenyum dan menjawab, "Halo, kami di sini untuk belajar ukiran kayu dan kami ingin membuat ukiran kayu versi Qi dari pasangan kami sendiri." Tukang ukir kayu itu mengangguk dengan gembira, "Tentu, silakan ikuti saya." Setelah mengatakan itu, dia membawa mereka berdua ke meja kerja ukiran kayu yang di atasnya terdapat segala macam peralatan dan bahan ukiran kayu yang mempesona dan menarik perhatian. Jika Anda ingin mengukir ukiran kayu pasangan versi Qi, saya pikir kayu kamper ini lebih cocok, warnanya sangat indah dan kayu kamper itu sendiri memiliki tekstur dan aroma yang unik, sangat tahan lama dan dapat disimpan untuk waktu yang lama. Master ukiran kayu memperkenalkan secara detail.
Kalau begitu, tolong ajari kami cara mengukir sekarang, kata Master Li Mengyao sambil tersenyum. Bab 302 kita membuat ini bersama. Di bawah bimbingan ahli ukiran kayu Lin Xuan dan Li Mengyao pertama-tama menggunakan pisau ukir yang lebih besar untuk mengukir secara kasar garis besar umum karakter termasuk bentuk kepala tubuh dan anggota badan. Kemudian ketika sampai pada ukiran detail, Lin Xuan dan Li Mengyao memilih pahat dan kikir yang lebih kecil dan mulai dengan hati-hati mengukir ekspresi wajah karakter, gaya rambut, dan pakaian. Lin Xuan memilih Li Mengyao sebagai prototipe untuk pahatannya sementara Li Mengyao menggunakan Lin Xuan sebagai template. Selama proses memahat, Li Mengyao tidak bisa menahan diri untuk bergerak lebih dekat karena penasaran, ingin melihat bagaimana pekerjaan Lin Xuan berkembang. Lin Xuan berkata tanpa menoleh sekalipun, jangan mengintipku, jadilah dirimu sendiri. Li Mengyao menggembungkan pipinya dan berkata, kamu pelit sekali. Namun, dia tetap patuh kembali ke tempat duduknya dan terus fokus pada kreasinya sendiri. Setelah bekerja keras, ukiran kayu mereka akhirnya terbentuk. Selanjutnya mereka dengan hati-hati memoles ukiran kayu dengan amplas untuk membuat permukaannya halus dan lembut menghilangkan gerindra dan bagian kasar yang dihasilkan selama proses pengukiran. Akhirnya Lin Xuan dan Li Mengyao mewarnai karya mereka masing-masing dan menambahkan beberapa dekorasi kecil. Istri tunjukkan milikmu, Lin Xuan berkata sambil tersenyum. Bawa milikmu ke sini juga, Li Mengyao tersenyum sedikit. Keduanya bertukar ukiran kayu di tangan mereka. Lin Xuan mendapatkan versi Ki Lin Xuan yang diukir oleh Li Mengyao. Gambar pahatan kayu kecil ini lucu namun mantap seolah-olah seorang anak laki-laki dengan impian. Dia mengangkat kepalanya sedikit, matanya penuh kerinduan dan harapan untuk masa depan. Wajahnya yang bulat dengan senyum percaya diri membuat orang merasakan tekad dan keberanian batinnya. Gaya rambutnya sederhana dan tampan dan setiap helai rambut menari dengan cerdas melawan tekstur kayu kamper yang menunjukkan vitalitas dan kemudahannya. Lipatan pakaian di tubuhnya tampak alami dan mengalir seolah-olah berkibar tertiup angin. Apa yang didapatkan Li Mengyao adalah Li Mengyao versi Qi yang diukir oleh Lin Xuan. Versi Qi dari Li Mengyao sangat imut dan cantik mengangguk dan tersenyum seperti bunga yang sedang mekar. Pipinya yang kemerahan sama hangat dan menawannya dengan matahari musim semi. Ada cahaya seperti bintang yang berkelap-kelip di mata besarnya yang penuh antisipasi akan cinta. Rambut panjangnya terurai di bahunya seperti air terjun dan setiap helainya memancarkan hembusan lembut. Rok panjang yang dikenakannya memiliki ukiran halus di bagian ujungnya seperti kupu-kupu menari yang dengan sempurna menunjukkan kecantikan dan keanggunannya. Kedua patung kayu kecil yang lucu itu memancarkan aroma kayu kamper yang samar dan keharuman unik itu membuat orang merasa nyaman dan rileks. Lin Xuan dan Li Mengyao sama-sama sangat puas dengan ukiran kayu versi Qi di tangan mereka. Lin Xuan dan Li Mengyao sama-sama sangat puas dengan ukiran kayu versi Qi di tangan mereka. Mereka melihatnya dengan saksama dengan senyum puas di wajah mereka. Kalian berdua sangat terampil. Sungguh menakjubkan bahwa kalian dapat membuat ukiran kayu begitu hidup pada percobaan pertama kalian. Guru ukir kayu tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Terima kasih, tolong bantu kami mengepaknya, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Setelah itu, ahli ukir kayu mengeluarkan alas kayu kamper yang indah dan meletakkan dua ukiran kayu pasangan di atasnya. Kemudian dia menempatkan beberapa bunga, tanaman, pohon, dan dekorasi lainnya di sekitarnya untuk membuat seluruh adegan lebih hidup dan menarik. Akhirnya, dia dengan lembut meletakkan bola kaca transparan dan patung kayu pasangan versi Qi yang diukir oleh Lin Xuan dan Li Mengyao selesai. Lin Xuan mengambil kotak itu dan Li Mengyao memegang tangannya dengan mesra dengan senyum bahagia di wajahnya dan meninggalkan studio ukiran kayu dengan gembira. Keduanya kembali ke Lamborghini yang diparkir di sisi jalan. Li Mengyao melihat waktu dan berkata dengan terkejut, "Wow, sudah jam 12 siang." "Ya, aku terlalu asyik mengukir tadi sampai lupa waktu berlalu begitu cepat," Lin Xuan menjawab sambil tersenyum. "Sayang, aku lapar," kata Li Mengyao manja. "Kalau begitu, ayo pergi ke restoran Xuan Meng untuk makan malam. Tidak jauh dari sini. Kalau kita kembali sekarang, mungkin kita tidak akan bisa makan sampai jam 1 siang," Lin Xuan menyarankan. "Oke," Li Mengyao mengangguk patuh. Kemudian Lin Xuan menyalakan mobil dan melaju menuju restoran Xuan Meng di Jinwan Plaza. Tidak lama kemudian mereka tiba di tujuan dengan selamat. "Saudara Xuan, sudah lama aku tidak melihatmu." Zhou Kuan memiliki mata yang tajam dan segera melihat Lin Xuan berjalan ke restoran Xuan Meng dan buru-buru menyambutnya dengan hangat. "Halo kakak ipar," Zhou Kuan menyapa Li Mengyao dengan senyuman. "Saudara Xuan, Anda bisa tenang, saya yang akan bertanggung jawab." "Xiao Wang, cepat atur kamar pribadi untuk bos dan istrinya," Zhou Kuan memerintahkan dengan tergesa-gesa. Kemudian Lin Xuan dan Li Mengyao masuk ke kamar pribadi bersama. Setelah memesan makanan, Zhou Kuan membawa Qi Weize masuk. "Saudara Xuan, Anda di sini," Qi Weize berkata sambil tersenyum mengenakan topi koki. "Weize, bagaimana kabarmu belajar di sini?" Lin Xuan bertanya dengan prihatin. "Mereka semua baik-baik saja, saya pada dasarnya telah mempelajari semua hidangan di sini," kata Qi Weize dengan percaya diri.
Bagus sekali, kamu bisa memasak makanan yang kita pesan kali ini. Aku akan mencobanya, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Oke, tunggu saja, saya jamin Anda akan terkejut. Setelah mengatakan ini, Qiu Weize melangkah keluar dari kamar pribadi. Zhou Kuan, kamu juga harus pergi dan sibuk, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Kalimat ini tampak biasa saja, tetapi implikasinya adalah lakukan apa yang harus Anda lakukan dan jangan menghalangi di sini. Hehehe, saudara Xuan hubungi saya kapan saja jika Anda membutuhkan sesuatu. Zhou Kuan secara alami memahami arti kata-kata Lin Xuan lalu meninggalkan ruang pribadi dengan senyuman. Tidak lama kemudian hidangan yang dipesan oleh Lin Xuan dibawa ke ruang pribadi satu persatu oleh pelayan. Hidangan ini termasuk kaserole cot dengan saus kaya, filet salmon goreng wajan, dan ikan sebelah panggang dengan keju. Melihat ikan-ikan favoritnya ini, Li Mengyao bersemangat seperti seorang anak kecil. Dia tidak sabar untuk mengambil sumpit dan mulai melahapnya. Sambil makan, dia akan mengambil daging ikan yang lembut dari waktu ke waktu dan dengan lembut memasukkannya ke mulut Lin Xuan. Lin Xuan mencicipi ketiga hidangan itu dengan hati-hati dan setiap gigitan membuatnya merasakan rasa unik dan kaya. Akhirnya dia mengangguk puas dan berkomentar Qiu Weize melakukan pekerjaan dengan baik. Li Mengyao juga berkata suami hidangan lezat ini pasti akan populer di kota Yunhai. Ya, Lin Xuan menjawab dengan lembut. Setelah mengisi perut mereka, keduanya kembali ke Villa Haitian Yijing. Begitu dia kembali ke kamar tidur utama, Li Mengyao tidak sabar untuk mengeluarkan ukiran kayu versi Qi dari pasangan itu dengan lembut meletakkannya di samping patung pernikahan emas murni dan kemudian berjongkok di sana dengan tenang melihat mereka dengan hati-hati. Lin Xuan melihat tatapannya yang fokus dan sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk sedikit terangkat. Dia bertanya dengan lembut, istri, mana yang lebih kamu sukai? Li Mengyao berbalik, matanya berbinar bahagia dan dia tersenyum dan menjawab, aku sangat menyukai keduanya. Kemudian dia dengan lembut membelai ukiran kayu itu dan senyum manis muncul di wajahnya lagi. Tapi ini adalah sesuatu yang kita buat bersama jadi ini memiliki arti yang berbeda. Tanda pis, bab 303 makan malam dengan cahaya lilin. Setelah Lin Xuan dan Li Mengyao selesai mengaguminya bersama, mereka berbaring kembali di tempat tidur dan meringkuk satu sama lain. Sayang, aku masih merasa semuanya seperti mimpi. Dalam sekejap mata, kita sudah menikah selama setahun dan kedua anak kita berumur 6 bulan. Li Mengyao dengan lembut menusuk dada Lin Xuan, sudut mulutnya sedikit terangkat dan senyum bahagia muncul di wajahnya. Ini bukan mimpi, semuanya nyata. Lin Xuan menundukkan kepalanya dan dengan lembut mencium bibir lembut Li Mengyao, menjawab dengan senyuman. Sungguh, Li Mengyao berkedip main-main, tampak sedikit tidak yakin, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan dengan ringan mencium dagu Lin Xuan. His, mengapa istriku menggigitku? Lin Xuan berkata sambil memegangi wajah kecil Li Mengyao. Suamiku merasakan sakit yang berarti ini bukan mimpi. Senyum cemerlang Li Mengyao membuat hati orang bergetar. Lin Xuan menatap penampilannya yang lucu, hatinya penuh kasih sayang dan bertanya dengan lembut, mengapa kamu tidak mencubit dirimu sendiri? Dengan begitu kamu akan tahu apakah itu mimpi atau bukan. Li Mengyao mengangkat wajah kecilnya dengan bangga, menjulurkan lidah kecilnya yang lucu dan berkata dengan genit, aku takut sakit. Suamiku juga takut sakit tidak? Aku harus menggigit balik. Lin Xuan menyeringai jahat dan melancarkan serangan. Li Mengyao memegang Lin Xuan dengan kedua tangan untuk mencegahnya berhasil. Suami, kamu tidak boleh menindas istrimu. Li Mengyao menatapnya dengan mata berair, suaranya lembut dan genit. Bagaimana ini bisa dianggap penindasan? Ini disebut belayan sayang. Setelah mengatakan itu, Lin Xuan meraih kedua tangan kecil Li Mengyao membuatnya tidak bisa bergerak lalu menggunakan tangan lainnya untuk memeluk erat pinggangnya yang ramping dan menciumnya dengan mesra. Setelah bermain-main di tempat tidur, keduanya merasa sedikit lelah. Sayang, kamu mau makan apa malam ini? Apakah kamu ingin memasak di rumah? Lin Xuan dengan lembut mengusap rambut Li Mengyao dan bertanya dengan lembut. Li Mengyao menyipitkan matanya sedikit seolah-olah dia masih tenggelam dalam rasa manis barusan dan menjawab dengan lembut, makan di rumah. Makanan di luar tidak seenak masakan suamiku. Oke, mari kita tidur siang dulu. Lin Xuan tersenyum sedikit. Ya, Li Mengyao mengangguk patuh lalu memeluk Lin Xuan erat-erat dan tertidur bersamanya. Tanda hubung. Saat itu sore hari, setelah bangun, Lin Xuan pergi ke dapur di lantai bawah dan mulai menyiapkan sendiri makan malam romantis untuk malam ini. Dia dengan hati-hati memilih bahan-bahan dan memasak setiap hidangan dengan sepenuh hati. Kemudian Li Mengyao membuka mata indahnya dengan linglung dan melihat bahwa suaminya tidak ada lagi, dia mengenakan sandalnya dan berjalan ke dapur dengan betisnya bergemeretak. Dia membuka pintu dapur dan menunjukkan kepala kecil yang lucu suami. Ketika Lin Xuan mendengar suara itu, dia berbalik dan melihat Li Mengyao mengenakan piyama longgar, rambutnya sedikit berantakan tetapi tetap cantik. Ada apa? Aku sedang menyiapkan makan malam, jawab Lin Xuan sambil tersenyum. Saya juga ingin membantu. Li Mengyao berjalan ke dapur dengan ringan lalu meletakkan tangan kecilnya di pinggang Lin Xuan dari belakang dan menempelkan wajahnya ke punggungnya. Istri, apakah kamu ingin tidur sebentar? Lin Xuan bertanya dengan lembut merasakan kehangatan istrinya. Li Mengyao menggelengkan kepalanya dengan lembut mengisyaratkan bahwa dia tidak ingin tidur lagi. Oke, kalau begitu mari kita siapkan makan malam dengan cahaya lilin bersama Lin Xuan berkata sambil tersenyum.
Oke, Li Mengyao tersenyum manis. Jadi keduanya mulai membagi pekerjaan dan bekerja sama satu sama lain. Lin Xuan bertanggung jawab untuk memasak sementara Li Mengyao bertanggung jawab untuk memotong sayuran, mencuci sayuran, dan tugas-tugas lain. Saat mereka sibuk, mereka bertukar pikiran dan perasaan satu sama lain, dan tawa terdengar dari waktu ke waktu. Sama seperti mereka mengukir kayu bersama di pagi hari, mereka menyiapkan makan malam dengan cahaya lilin sendiri bersama-sama di sore hari. Seiring berjalannya waktu, di teras pandang di depan kamar tidur utama Haitian Yijing, Lin Xuan meletakkan meja makan yang indah. Dia menutupi meja makan dengan taplak meja hitam dengan pola emas. Kombinasi ini sangat bergaya dan elegan, menyoroti temperamen mulianya. Kemudian dia mengikat seikat tulip merah muda menjadi buket dengan pita emas dan meletakkannya di tengah meja makan. Tulip merah muda melambangkan keindahan dan cinta. Kemudian Lin Xuan menempatkan deretan lilin emas kecil di sepanjang tepi meja makan dan menyalakannya satu persatu. Cahaya lilin-lilin ini berkedip di malam hari menciptakan suasana yang hangat dan romantis. Lin Xuan dan Li Mengyao masing-masing membawa hidangan ke meja. Pertama adalah hidangan pembuka irisan ham Italia setipis sayap jangkrik dan rasanya lezat, salad alpukat dan udang segar menyegarkan dan lezat, serta udangnya empuk dan berair. Selanjutnya adalah sup krim jamur yang kaya dan lembut yang memancarkan aroma yang menggoda. Hidangan utama ditempatkan di depan mereka berdua. Steak tomahawk yang dibakar yang renyah di luar dan lembut di dalam sangat menggugah selera. Pasta foie gras dan truffle hitam penuh dengan cita rasa unik dari bahan-bahan berkualitas tinggi. Selain itu, ada sayap ayam panggang Orleans beraroma jeruk sebagai lauk dengan kulit keemasan dan renyah serta bagian dalam yang berair. Karena Li Mengyao masih menyusui dan tidak bisa minum alkohol, minumannya adalah 2 botol jus yang baru diperas. Terakhir tambahkan kue buah dan kue durian untuk hidangan penutup. Begitulah makan malam mewah dan indah dengan cahaya lilin akhirnya siap. Li Mengyao dengan senang hati mengeluarkan kamera Nikon dari kamar tidur utama dan mengambil foto makan malam dengan cahaya lilin di depannya. Lin Xuan menatapnya dengan tenang dari samping matanya penuh kelembutan dan cinta. Ayo mulai. Setelah mengambil foto, Li Mengyao meletakkan kamera dengan puas dan menarik Lin Xuan untuk duduk. Mereka duduk bersama di meja makan dan mulai menikmati makan malam yang disiapkan dengan cermat sambil mengagumi pemandangan indah di hadapan mereka. Ombak di kejauhan menghantam bebatuan menciptakan lapisan busa putih. Langit malam dihiasi bintang-bintang yang berkelap-kelip seperti permata cerah yang bertatahkan di langit hitam. Angin sepoi-sepoi menyapu pipi membawa sedikit kesejukan dan menambahkan sedikit romansa ke atmosfernya. Tanda hubung. Istri, apakah kamu sudah kenyang? Lin Xuan melihat Li Mengyao hampir selesai makan dan menunjukkan senyum. Ya, aku sedikit kenyang setelah makan. Li Mengyao menepuk perutnya dan berkata dengan puas. Kalau begitu, mari kita jalan-jalan di taman depan untuk membantu mencerna makanan kita. Kemudian Lin Xuan menggandeng tangan Li Mengyao dan berjalan menuju taman belakang Haitian Yijing. Di sepanjang jalan Lin Xuan dan Li Mengyao berbicara dan tertawa menikmati dunia mereka sendiri. Saat mereka berjalan, mereka sampai di lautan bunga tulip. Tulip berwarna-warni mekar dengan sangat cerah dan memancarkan semburat aroma menawan. Lin Xuan tiba-tiba berhenti dan menatap dengan tenang lautan bunga yang indah. Suami, mengapa kamu tidak pergi? Li Mengyao berbalik dan menatap Lin Xuan dengan bingung dan bertanya. Lin Xuan tersenyum sedikit, mengeluarkan ponselnya, dan mengirim pesan suara. Saatnya untuk memulai. Mengikuti perintah Lin Xuan, suara berdengung tiba-tiba datang dari langit. Segera setelah itu 999 drone lepas landas secara bersamaan dengan cepat membentuk tirai langit berbintang yang besar di udara. Bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di tirai yang bersinar terang seolah-olah membawa seluruh alam semesta ke surga di bumi. Bab 304 Pertunjukan Drone. Drone-drone itu tampak diberkahi dengan kehidupan yang mengubah formasi mereka secara fleksibel. Pertama, 2 kata besar Xuan dan Meng diatur dan kemudian pola hati dikelilingi. Di luar pola ini tampak seperti bintang bersinar yang melambangkan cinta yang mendalam antara Lin Xuan dan Li Mengyao. Drone-drone itu kemudian mengubah formasi mereka lagi membentuk slogan anniversary pertama dan menambahkan banyak mawar dan pita romantis di sekitarnya. Suami ini. Li Mengyao sangat terkejut hingga mulutnya tidak bisa tertutup. Dia membuka matanya lebar-lebar dan melihat semua yang ada di depannya dengan tidak percaya. Istri, santai saja, ini baru permulaan. Lin Xuan memeluk Li Mengyao erat-erat dan berkata sambil tersenyum. Saat irama musik berangsur-angsur semakin cepat, pertunjukan drone mengantar program pertamanya, yaitu takdir sebuah perkenalan. Drone dengan cepat mengubah formasi, menunjukkan adegan seorang anak laki-laki dan seorang gadis bertemu di rumah sakit. Gadis itu memegang laporan hasil tes di tangannya, air mata mengalir di wajahnya sementara anak laki-laki itu berdiri dengan tatapan kosong melihatnya. Efek khusus dari bintang jatuh di sekitar menambahkan suasana romantis dan misterius. Ini adalah pertama kalinya Lin Xuan dan Li Mengyao bertemu. Mereka masih asing satu sama lain pada saat itu, tetapi takdir membawa mereka bersama.
Ini diikuti oleh pertunjukan drone kedua Journey of Love. Drone yang tak terhitung jumlahnya mulai mengubah formasi mereka dan terus menari di udara. Secara berturut-turut membentuk adegan anak laki-laki dan perempuan berpegangan tangan untuk pertama kalinya berpelukan, untuk pertama kalinya berciuman, untuk pertama kalinya dan tidur dalam pelukan satu sama lain untuk pertama kalinya. Setiap adegan disertai dengan pertunjukan cahaya yang indah membuat seluruh adegan menjadi lebih hidup. Kemudian muncul adegan lamaran yang merupakan klimaks dari kisah cinta. Drone mengubah formasi sekali lagi untuk menciptakan kembali momen lamaran. Ada bunga, cahaya lilin, cincin itu bersinar terang, dan ada kelopak mawar berjatuhan di sekitarnya. Anak laki-laki itu setengah berlutut memegang cincin itu untuk melamar gadis itu, dan gadis itu menerjang ke pelukan anak laki-laki itu. Selanjutnya, drone mengubah adegan kembali ke rumah sakit, tempat gadis itu berbaring di tempat tidur sambil tersenyum lemah namun bahagia, sementara anak laki-laki itu duduk di samping tempat tidur memegang tangannya, matanya penuh kelembutan dan cinta. Mereka memandangi dua bayi menggemaskan di ranjang bayi di sebelah mereka dengan wajah yang dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkatakan. Kelahiran kehidupan baru memberi mereka kegembiraan dan harapan yang tak terbatas dan juga melambangkan bahwa keluarga mereka lebih lengkap. Kemudian adegan beralih ke adegan pernikahan yang megah dan seperti mimpi. Drone itu menunjukkan gaun pengantin yang mewah dan gaun-gaun wajah-wajah tamu yang tersenyum dan ciuman antara keduanya. Momen-momen indah ini dibekukan dan menjadi kenangan abadi. Setelah itu drone itu menunjukkan adegan yang menghangatkan hati dari kehidupan keluarga pasangan itu. Dapur dipenuhi dengan aroma saat anak laki-laki dan perempuan itu memasak makan malam bersama. Di ruang tamu mereka duduk berdampingan di sofa sambil berbagi buku yang bagus. Di kamar tidur mereka dengan lembut menggoyangkan buayan untuk menina bobokan bayi. Seluruh gambar dipenuhi dengan lampu hangat yang membuat orang merasakan kedamaian dan kebahagiaan rumah. Akhirnya drone-drone itu berkumpul menjadi sebuah villa tepi laut yang indah dan kembang api megah bermekaran di atas villa menerangi langit malam. Dengan latar belakang kembang api, drone itu menulis janji cinta pasangan itu di udara dengan cahaya keemasan komitmen teguh cinta seumur hidup. Kata-kata ini seperti bintang-bintang paling terang di langit malam bersinar dengan cahaya abadi dan menyaksikan cinta mereka yang tak tergoyahkan. Pertunjukan drone setengah jam telah berakhir. Pertunjukan drone ini dengan sempurna menggambarkan seluruh proses Lin Xuan dan Li Mengyao dari bertemu satu sama lain hingga jatuh cinta dan kemudian membentuk keluarga bahagia. Saat ini Li Mengyao sudah terharu hingga menangis, matanya merah, dan dia memeluk Lin Xuan erat-erat dengan kedua tangannya. Istri, kenapa kamu kehilangan kacang emasmu lagi? Lin Xuan memegangi pipi Li Mengyao yang putih dan terus menciumi air mata bahagia di wajahnya yang terasa asin. Saya tersentuh. Wajah Li Mengyao dipenuhi dengan riak emosi, sebuah emosi yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dia berdiri berjinjit dengan lembut menyentuhkan dahinya ke dahi Lin Xuan, lalu menggosokkan wajah mereka bolak-balik merasakan kehangatan satu sama lain. Napas hangatnya dengan lembut mengenai wajah Lin Xuan membuat hatinya meleleh. Oke, wajahku sekarang tertutup air matamu, kata Lin Xuan sambil tersenyum dengan mata penuh kasih sayang. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyeka air mata dari sudut mata Li Mengyao lalu memeluknya erat-erat seolah ingin menyatukannya ke dalam tubuhnya. HMPH, kamu tidak menyukaiku? Li Mengyao cemberut dan berkata dengan berpura-pura marah. Bagaimana mungkin? Lin Xuan hendak menjelaskan tetapi disela oleh Li Mengyao. Li Mengyao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mencium bibirnya. Ciuman itu berlangsung lama seolah waktu telah berhenti. Tanda hubung. Waktu berlalu dengan cepat dan sudah larut malam dalam sekejap mata. Setelah mandi, Lin Xuan keluar dari kamar mandi tetapi melihat Li Mengyao meringkuk di selimut tampak sedikit malu. Lin Xuan tidak terlalu memikirkannya. Dia pergi ke meja rias hanya mengeringkan rambutnya yang basah lalu naik ke tempat tidur, menarik selimut dan masuk. Namun sebelum dia sempat melihat situasi di sekitarnya dengan jelas, Li Mengyao berinisiatif untuk naik dan memeluk Lin Xuan dengan lembut, menutupi mata Lin Xuan dengan tangan kecilnya yang hangat. Istri, mengapa kamu menutupi mataku? Lin Xuan sangat penasaran dan bertanya dengan senyum lembut di bibirnya. Li Mengyao dengan lembut mendekat ke daun telinga Lin Xuan dan menjawab dengan malu-malu, karena aku memakai piyama baru hari ini. Ketika Lin Xuan mendengar ini, pikirannya langsung menjadi kacau. Dalam periode waktu berikut, beban Lin Xuan tiba-tiba menjadi jauh lebih ringan karena ibu mertuanya, Huang Xifang, membantu merawat kedua bayi yang lucu di rumah. Jadi dia akan pergi ke perusahaan dari waktu ke waktu untuk melihat apakah ada sesuatu yang perlu ditangani. Selama periode ini, Lin Xuan beberapa kali pulang terlambat, tetapi setiap kali dia berkemas dan bersiap untuk meninggalkan pekerjaan, dia selalu memperhatikan bahwa lampu redup masih menyala di kantor departemen pemasaran di lantai atas. Suatu malam, Zhou Kuan dan Qi Weize meminta Lin Xuan untuk makan camilan tengah malam bersama di distrik Jinwan. Setelah jam menunjukkan pukul 11, Lin Xuan makan camilan tengah malamnya dan pulang dengan puas. Dalam perjalanan, dia kebetulan melewati Jinwan Technology Co Ltd. Tanpa sengaja, Lin Xuan menemukan bahwa hanya lampu departemen penjualan yang masih menyala redup di seluruh gedung.
Dia tidak bisa menahan diri untuk merasa sedikit penasaran. Sudah selarut ini, mengapa masih ada orang yang bekerja lembur? Karena penasaran, Lin Xuan menyalakan lampu sein dan mengarahkan mobil ke dalam perusahaan. Bab 305 tebak apa yang sedang kupikirkan sekarang. Halo Tuan Lin, penjaga keamanan itu tampak hormat berdiri tegak dan mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Terima kasih atas kerja kerasmu. Lin Xuan menurunkan jendela mobil dan menjawab dengan senyuman. Setelah Lin Xuan memasuki lobi perusahaan, penjaga keamanan itu tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas. Direktur Lin benar-benar bekerja keras, dia masih datang ke perusahaan selarut ini. Lin Xuan naik lift ke departemen pemasaran di lantai 3. Dia berjalan ke lobi departemen dan melihat lampu di kantor manajer pemasaran masih menyala terang. Dia berjalan menuju kantor, berdiri di depan pintu, dan melihat melalui dinding kaca. Dia melihat Lu Hanwen menatap layar komputer di depannya dengan saksama, sesekali membuat catatan di buku catatannya. Lu Hanwen tinggi dan kurus dengan rambut pendek yang menyegarkan yang sedikit dibelah ke samping, menunjukkan temperamen yang dewasa dan tenang. Lin Xuan mengangkat tangannya dan dengan lembut mengetuk pintu kantor. Bum, bum. Ketukan tiba-tiba di pintu mengejutkan Lu Hanwen yang awalnya berkonsentrasi dan dia melompat dari tempat duduknya tanpa sadar. Tuan Lin. Dia membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu Lin Xuan di perusahaan saat ini. Lin Xuan berjalan maju perlahan dengan senyum di wajahnya dan melihat dengan rasa ingin tahu ke layar komputer Lu Hanwen di mana dia melihat informasi berbagai pelanggan yang ditampilkan dengan padat. Manajer Lu, mengapa kamu masih bekerja lembur di perusahaan selarut ini? Lin Xuan menatap pria di depannya dan bertanya sambil tersenyum. Lu Hanwen mengangkat kepalanya dengan sedikit kelelahan di wajahnya, tetapi masih tersenyum. Direktur Lin, saya kembali terlambat dari klien hari ini, jadi saya sedang memilah informasi pelanggan di sini dan menyaring pelanggan yang akan datang besok. Lin Xuan mengangguk lalu menepuk bahu Lu Hanwen dengan lembut. Tunggu sebentar. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar kantor. Setelah beberapa saat, Lin Xuan berjalan ke kantor lagi sambil memegang 2 botol cola bebas gula di tangannya dan berkata kepada Lu Hanwen sambil tersenyum. Aku tidak akan minum teh selarut ini, nanti aku tidak bisa tidur, jadi aku akan mengambil 2 botol diet kok dari kulkas dan kita bisa mengobrol dengan baik. Lu Hanwen dengan cepat berdiri dan mengambil kok dengan berterima kasih. Terima kasih Direktur Lin. Keduanya berjalan ke sofa di kantor dan duduk. Lin Xuan membuka sebotol kok dan menyesapnya. Tuan Lin, mengapa Anda masih datang ke perusahaan selarut ini? Lu Hanwen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Saya kebetulan lewat dan melihat ada lampu menyala di sebuah kantor di gedung perusahaan, jadi saya datang untuk melihat karena penasaran, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Hahaha Direktur Lin, saya akan menyelesaikannya dengan cepat dan segera kembali, kata Lu Hanwen sambil tersenyum. Manajer Lu, apa pendapat Anda tentang perkembangan perusahaan saat ini? Tanya Lin Xuan dengan serius. Saat ini perusahaan berkembang dengan sangat baik di bawah kepemimpinan Presiden Lin dan prospeknya sangat luas. Saya pikir ini dapat berkembang ke tingkat yang lebih tinggi, bukan hanya pengembangan perangkat lunak saat ini, jawab Lu Hanwen setelah berpikir sejenak. Lebih spesifik, misalnya dalam aspek apa? Lin Xuan bertanya dengan tertarik. Misalnya, kita dapat memasuki industri ponsel yang saat ini memiliki ruang pasar yang besar dan potensi yang sangat besar. Dengan kekuatan perusahaan kita saat ini, jika kita memasuki industri ponsel, kita pasti akan mencapai sesuatu. Bagaimanapun, kita berada dalam bisnis perangkat lunak dan memiliki dasar tertentu dalam teknologi dan inovasi, tetapi Lu Hanwen ragu-ragu. Tapi apa? Tidak masalah, lanjutkan Lin Xuan menyemangatinya untuk melanjutkan. Jika kita memasuki industri ponsel, perangkat kerasnya jauh tertinggal, yang merupakan masalah besar, jawab Lu Hanwen dengan susah payah. Hahaha kamu punya banyak ide tapi jangan berpikir terlalu jauh ke depan, mari kita bicarakan masa depan nanti, mari kita stabilkan fondasi dasar kita dulu. Lin Xuan tersenyum tipis. Oke omong-omong Tuan Lin, saya dengar kita berencana untuk pindah ke gedung perkantoran baru. Lu Hanwen bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya kami sudah bersiap untuk pindah ke sana satu demi satu, Lin Xuan menjawab sambil tersenyum. Kemudian Lin Xuan melanjutkan untuk mengobrol singkat dengan Lu Hanwen tentang situasi perusahaan. Akhirnya dia menepuk bahu Lu Hanwen. Hanwen, apakah kamu familiar dengan distrik Haitian di kota Jinghai? Lin Xuan tiba-tiba bertanya. Itu sangat familiar, saya tumbuh besar di sana, kata Lu Hanwen dengan bangga. Baguslah, jangan bekerja terlalu larut, pulanglah sesegera mungkin, kalau tidak, kamu akan terluka dan aku akan kehilangan orang yang cakap. Lin Xuan mengingatkan sambil tersenyum. Baiklah, Tuan Lin, saya akan segera kembali. Lu Hanwen mengangguk berterima kasih. Jadi mereka berdua berjalan keluar dari gedung perusahaan bersama-sama dan pergi secara terpisah. Lin Xuan sedang berpikir sambil mengemudi. Lu Hanwen tidak hanya memiliki kemampuan kerja yang luar biasa, tetapi juga jujur dan berkemauan keras yang membuatnya sangat puas dalam semua aspek. Setengah jam kemudian, Lin Xuan akhirnya kembali ke Villa Haitian Yijing. Dia dengan lembut mendorong pintu terbuka dan Li Mengyao seperti biasa mengambil langkah kecil dan melemparkan dirinya ke pelukannya sambil berkata dengan lembut, suami sudah kembali. Aku kembali. Lin Xuan dengan lembut membelai rambut Li Mengyao dan berkata sambil tersenyum.
Pada malam hari, Lin Xuan dan Li Mengyao berbaring di tempat tidur saling berpelukan. Li Mengyao menyipitkan matanya yang indah sedikit dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Suamiku, mengapa kamu pulang begitu larut hari ini?" "Saya kembali ke perusahaan," yang Lin Xuan katakan. Li Mengyao sedikit terkejut ketika mendengar jawaban ini dan bertanya dengan cepat, "Ah sayang, bukankah kamu keluar untuk camilan tengah malam? Mengapa kamu kembali ke perusahaan?" Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, berkedip nakal, berpura-pura terkejut dan menutupi mulutnya dengan tangannya dan berkata bercanda, "Mungkinkah dia bersama sekretaris wanita itu?" Ketika Lin Xuan mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Dia mengulurkan jari-jarinya dan dengan lembut mencubit wajah Li Mengyao dan berkata sambil tersenyum, "Istri, apa yang kamu pikirkan?" "Huh." Li Mengyao cemberut dan berkata dengan nada manja, "Suami, aku hanya bercanda, berhenti mencubit wajahku." Melihat ini, Lin Xuan melepaskan tangannya dan memeluk Li Mengyao erat-erat. Sayang, bukan karena aku tidak percaya padamu, tapi aku tidak percaya pada orang lain. Siapa yang membuatmu punya sekretaris cantik? Bagaimana jika dia merayu suamiku? Li Mengyao cemberut tampak sedih. "Namun terakhir kali aku melihatnya di kantormu, aku menghilangkan kecurigaan ini." Li Mengyao dengan lembut menggosok wajah kecilnya yang baru saja dicubit dan berkata dengan nada bahwa dia benar. "Kenapa?" Lin Xuan bertanya sambil tersenyum. "Karena aku bisa melihat dari matanya bahwa kekagumannya padamu lebih besar daripada cintanya padamu," Li Mengyao berkata dengan ekspresi serius dan nada tegas. "Bisakah kamu tahu dari matanya?" Lin Xuan bertanya dengan sedikit keraguan dan terkejut. "Tentu saja, suami, jangan meremehkan intuisi wanita," Li Mengyao berkata dengan bangga sambil berbaring di dada Lin Xuan. "Hahaha, setelah semua pembicaraan ini ternyata itu adalah intuisimu." Istriku Lin Xuan tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. "Suamiku tidak percaya." Li Mengyao mengangkat kepalanya dan cemberut lucu. "Kalau begitu lihat mata suamimu dan tebak apa yang sedang kupikirkan sekarang." Lin Xuan menunjukkan senyum khasnya dengan cahaya licik yang berkedip di matanya. Li Mengyao melihat lebih dekat dan berpikir dalam hati bahwa ada sesuatu yang salah. "Aku mau tidur, selamat malam suamiku." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat pindah ke sisi lain tempat tidur, menutup matanya, dan berpura-pura tertidur. Ingin melarikan diri? Tidak mungkin. Lin Xuan terkekeh, memeluk Li Mengyao erat-erat dari belakang, menggunakan kedua tangannya untuk menekuk tubuhnya yang lembut ke belakang, lalu menundukkan kepalanya dan dengan lembut mencium bibir merahnya yang lembut. Bab 306 Bayi bisa makan makanan pendamping. Waktu berlalu dengan tenang dan sebelum kita menyadarinya, Dabao dan Xiao Bao telah berada di dunia ini selama 6 bulan. Pagi-pagi sekali pada hari itu, sinar matahari menyinari gorden ke tempat tidur Lin Xuan dan Li Mengyao sedang menikmati waktu yang hangat bersama bayi-bayi itu. "Xiao Bao, kemari ke Momi." Li Mengyao duduk di tepi tempat tidur memanggil dengan lembut dan bertepuk tangan pelan. Ketika Xiao Bao mendengar suara ibunya yang familiar, dia langsung bersemangat. Menggunakan perutnya yang bulat sebagai titik tumpu, dia memutar tubuhnya seperti serangga besar yang lucu. Lengan dan kakinya yang kecil terus bergerak di tempat tidur, tetapi setelah mencoba untuk waktu yang lama, dia hanya bergerak sedikit. "Hahaha, suami, lihat Xiao Bao berusaha keras untuk belajar merangkak." Li Mengyao tertawa terbahak-bahak melihat penampilan lucu Xiao Bao. "Yah, sepertinya aku belum terlalu pandai dalam hal itu." Lin Xuan juga duduk di tempat tidur sambil menggendong Dabao di lengannya dan menjawab sambil tersenyum. Saat ini, Dabao sedang duduk dengan mantap di pangkuan ayahnya dengan punggung menghadap perut Lin Xuan. Si kecil itu sepertinya telah menemukan sesuatu yang baru. Mata besarnya berkedip, dia melambaikan tangan kecilnya, dan wajahnya dipenuhi dengan senyum cerah. Sekarang Dabao dan Xiao Bao telah belajar duduk dan berdiri, tetapi merangkak masih membutuhkan lebih banyak latihan. Tak lama kemudian jam 10 pagi, Lin Xuan turun dari lantai atas dan berjalan ke dapur untuk bersiap menghitung bahan-bahan untuk makan siang. Namun, tepat ketika dia mencapai pintu dapur, pintu Villa Yijing Haiti tiba-tiba dibuka. "Ayah, ibu, kenapa kalian ada di sini?" Lin Xuan memandang orang tuanya di depan pintu dengan terkejut. Lin Zhengguo dan Zhang Xulan berdiri di depan pintu dengan ekspresi serius di wajah mereka. Zhang Xulan khususnya memiliki wajah yang tegas. "Nak, di mana Sisi?" Zhang Xulan bertanya dengan nada sedikit tidak puas. Masih tidur di atas." Lin Xuan menjawab jujur. "Oke, dia masih tidur, aku akan menunggunya turun di ruang tamu." Saat Zhang Xulan berbicara, dia langsung berjalan ke ruang tamu dan duduk di sofa menunggu. Lin Xuan merasa kasihan pada adiknya dalam hati sedetik. Setengah jam kemudian Lin Sisi akhirnya turun dari tangga. Perlahan dia menaiki lift villa ke bawah sambil mengucek matanya, tampak seperti belum bangun. "Kakak, kita sarapan apa hari ini?" tanya Lin Sisi sambil menguap. "Kami masih sarapan, ayo bersiap untuk makan siang." Sebuah suara familiar datang dari ruang tamu. "Tidak apa-apa Kak, ingat untuk membuat makan siang lebih awal, aku lapar." Saat Lin Sisi berbicara, dia membuka matanya dan melihat sekeliling, hanya untuk menemukan dua orang duduk di ruang tamu. Mereka adalah Lin Zhengguo dan Zhang Xulan, dan mereka menatapnya dengan marah. Lin Sisi tiba-tiba menjadi jauh lebih sadar dan merasa sedikit lemah. "Ayah, ibu, kenapa kalian tiba-tiba datang ke sini?" Betis Lin Sisi bergerak mundur tanpa sadar. "Apakah menyenangkan kabur dari rumah?" Zhang Xulan menatap Lin Sisi dengan senyum palsu, kemarahan terpancar di matanya.
Bu, aku salah. Lin Sisi menyadari bahwa situasinya tidak baik, jadi dia berbalik dan lari. Sisi, kamu lari kemana? Aku akan memberimu pelajaran. Zhang Xulan juga mengejarnya. Lin Sisi berlari dengan putus asa di depan dan Zhang Xulan mengejar di belakang. Keduanya melakukan pengejaran di Villa Haitian Yijing. Pada akhirnya masalah itu berakhir dengan Lin Sisi membuat kritik diri di sofa di depan seluruh keluarga. Tanda hubung, saat makan siang, Huang Xifang dan Zhang Xulan menggendong Dabo dan Xiao Bao masing-masing dan keluarga itu berkumpul bersama dengan gembira. Pada saat ini bayi-bayi tidak dapat lagi menahan keinginan mereka untuk makanan lezat saat kita sedang makan. Ayah Dabo terus melambaikan tangannya ke arah makanan lezat di depannya sambil mengeluarkan suara yang tidak jelas dari mulutnya. Dabo, apakah kamu mau makan? Tapi kamu belum boleh makan. Kamu harus tumbuh sedikit lebih besar, kata Zhang Xulan dengan lembut. Bu, bolehkah bayi makan makanan pendamping pada usia 6 bulan? Li Mengyao bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, kamu bisa pertama-tama makan beberapa makanan pendamping yang sederhana dan mudah dicerna seperti sayuran yang dihaluskan, kentang tumbuk, dan ubi yang dihaluskan, Zhang Xulan menjelaskan dengan sabar. Aku akan membuat kentang tumbuk untuk bayi-bayi sekarang, kata Lin Xuan sambil tersenyum, lalu bangkit dan kembali ke dapur. Dia mengambil beberapa kentang segar dari lemari es, mencucinya dengan hati-hati, mengupasnya dengan terampil, lalu memotong kentang menjadi potongan-potongan kecil dan mengukusnya dalam kukusan di atas api besar. Setelah beberapa saat, aroma samar kentang memenuhi dapur. Selanjutnya, dia meletakkan kentang di dalam mangkuk besar dan menggunakan alat penghancur untuk menghancurkannya dengan lembut menjadi pasta halus. Terakhir, dia menambahkan beberapa susu bubuk yang sudah direndam dan mengaduknya secara merata dengan sendok. Dengan cara ini, kentang tumbuk akan memiliki konsistensi yang cocok untuk ditelan bayi. Lin Xuan mencicipi kentang tumbuk buatannya. Rasanya manis dan lezat dengan tekstur yang lembut dan halus. Kemudian dia mengeluarkan semangkuk kentang tumbuk. Li Mengyao mengambil mangkuk itu sambil tersenyum, dengan lembut menggendong Dabao di lengannya, mengambil sendok kecil, menyendok sedikit kentang tumbuk, meniupnya dengan lembut, lalu menyesapnya ke bibirnya untuk memastikan suhunya tepat dan tidak akan membakar bayi. Dia berkata kepada Dabao dengan lembut, Dabao, coba ini. Dabao mengerjapkan mata besarnya yang cerah dan membuka mulut kecilnya sedikit. Li Mengyao dengan hati-hati memasukkan kentang tumbuk ke dalam mulut kecilnya. Lidah kecil Dabao bergerak ragu-ragu seolah-olah menikmati rasa baru itu. Li Mengyao menatap ekspresi Dabao dengan gugup, hatinya dipenuhi dengan kegelisahan. Mata Dabao tiba-tiba berbinar dan mulut kecilnya bergerak seolah berkata, Bu, ini enak. Pada saat itu, senyum bahagia dan lega muncul di wajah Li Mengyao dan matanya bersinar dengan cahaya cinta keibuan. Wow ya. Saat ini harta kecil di lengan Zhang Xulan melihat kakaknya makan dengan nikmat sementara dia hanya bisa menatap kosong. Dia cemberutkan mulut kecilnya dan mengeluarkan tangisan yang keras. Oh, Xiao Bao juga punya makanan, ibu akan menyuapimu. Kemudian Lin Xuan membawa Xiao Bao dan duduk di sebelah Li Mengyao. Li Mengyao dengan lembut menyendok sedikit kentang tumbuk dan dengan lembut membawanya ke mulut Xiao Bao. Harta kecil itu membuka mulutnya memegang sendok dan menghisapnya dengan mulut kecilnya wajahnya yang menangis setelah mencicipi kentang tumbuk yang lezat tampaknya telah menemukan dunia baru dan menunjukkan senyum bahagia. Seluruh keluarga baru saja menyaksikan adegan mengharukan ini dengan tenang. Bab 307 Perjalanan memancing di laut. Di sore hari, sinar matahari menyinari ruangan melalui celah-celah di tirai dan Lin Xuan perlahan terbangun. Dia perlahan membuka matanya, menatap istrinya yang memeluknya erat-erat seperti gurita dan senyum bahagia muncul di sudut mulutnya. Lin Xuan dengan lembut mencoba membuka tangan Li Mengyao yang melingkar erat di sekelilingnya dan bersiap untuk bangun dari tempat tidur. Tetapi begitu dia bergerak, tangan-tangan kecil itu dengan cepat memeluknya kembali. Mulut kecil Li Mengyao masih berdecak dan menggumam jangan pergi. Melihat ini Lin Xuan mendekat ke telinga Li Mengyao dan meniupnya dengan lembut lalu berkata dengan lembut suami tidak pergi. Dia hanya bangun untuk pergi ke kamar mandi setelah itu dia mengambil kesempatan untuk mencium pipinya yang bersih dan halus. Li Mengyao merasa gatal karena dia berbalik dan tidur di sisi lain tempat tidur. Lin Xuan kemudian berdiri dengan senyum dan berjalan ke kamar mandi. Setelah pergi ke toilet, Lin Xuan berjalan-jalan ke teras pandang di depan kamar tidur utama yang menghadap ke seluruh taman villa dan garis pantai yang menawan di depan. Saat ini langit cerah dan biru seperti safir besar dengan beberapa awan putih lembut melayang santai seperti permen kapas. Angin laut membelai wajah Anda membawa aroma segar laut yang unik seolah-olah menyentuh lembut hati Anda. Cuaca seperti ini sangat cocok untuk memancing di laut. Ayah, apakah kamu ingin? Lin Xuan berbaring di tempat tidur sambil mengetuk-ngetuk jarinya dengan cepat di layar ponselnya untuk mengirim pesan. Nak, kita mau memancing di mana? Lin Zhengguo menjawab dengan cepat. Tentu saja itu memancing di laut. Lin Xuan sedikit mengangkat sudut mulutnya dan terus mengetik di keyboard. Apa yang kamu tunggu? Ayo pergi. Nada bicara Lin Zhengguo terdengar sangat bersemangat. Lin Xuan melihat balasan ayahnya dan senyum muncul di wajahnya.
Namun dia tidak menyadari bahwa ada sosok cantik di belakangnya yang diam-diam melihat layar ponselnya. Saat Lin Xuan hendak bangun, Li Mengyao memeluknya dari belakang. Lin Xuan menoleh dan melihat wajah cantik Li Mengyao dengan sedikit kenakalan. Sayang, apakah kamu ingin pergi memancing? Li Mengyao bertanya dengan lembut. Baiklah, ayo pergi memancing di laut bersama ayah. Lin Xuan kembali sadar dan tidak bisa menahan diri untuk mencium bibir indah Li Mengyao. Li Mengyao mengerang dan berkata dengan nada manja, suami, aku juga ingin pergi. Itu bagus, ayo pergi bersama, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Sejak membeli kapal pesiar Riva 88 mewahnya, dia belum mengajak keluarganya berpesiar. Setelah itu, keduanya bangun, berganti pakaian, dan pergi ke ruang tamu di lantai bawah di villa bersama. Zhang Xulan dan Huang Xifang sudah siap untuk pergi bersama tetapi Lin Sisi tidak terlalu bersedia. Apa yang menarik dari memancing, aku tidak akan pergi. Mendengar ini, Lin Xuan tersenyum sedikit. Ada kapal pesiar untuk berlayar. Aku akan pergi ketika Lin Sisi mendengar ada yacht yang tersedia, dia langsung berubah pikiran dan berteriak dengan gembira. Jadi keluarga itu berangkat dari Villa Haitian Yijing dan menuju ke teluk di depan. Dari kejauhan Anda dapat melihat yacht Riva 88 mewah yang berlabuh dengan tenang di sana. Wah kakak, apakah kapal pesiar besar ini milikmu juga? Lin Sisi menunjuk kapal pesiar itu dengan semangat dan kejutan yang terpancar di matanya. Apakah ini masih milikmu? Lin Xuan mengusap kepala Lin Sisi dan berkata sambil tersenyum. Wah, nak, kapal pesiarmu sangat megah, seru Lin Zhengguo. Saat ini Zhang Xulan dan Huang Xifang juga memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Ayo kita semua naik, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Dia kemudian memimpin keluarganya naik ke atas kapal pesiar mewah Riva 88. Keluarga itu berada di dek menikmati pemandangan laut yang indah dan merasakan angin laut yang membuat mereka sangat rileks. Yacht ini memiliki ruang tamu dan kamar tempat Anda dapat beristirahat. Lin Xuan memperkenalkan fasilitas yacht kepada keluarganya. Kemudian dia membawa mereka ke ruang tamu yacht yang luas yang dilengkapi dengan fasilitas lengkap. Sofa nyaman, TV definisi tinggi, sistem suara tingkat atas, DAL. Membuat semua orang merasa senyaman berada di rumah yang hangat. Tentu saja Dabao dan Xiaobao juga dibawa ke yacht. Saat ini Dabao meringkuk dengan patuh di pelukan neneknya, melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu pada pemandangan baru. Sebaliknya, Xiaobao tampak mengantuk dalam gendongan neneknya. Ayahku dan aku akan pergi ke kokpit untuk mengemudikan kapal pesiar, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Kemudian dia dan ayahnya, Lin Zhengguo, datang ke kokpit kapal pesiar Riva 88 mewah setelah pemeriksaan yang cermat. Dia menghidupkan mesin dan perlahan berlayar menuju area laut tenang yang telah ditentukan. Lin Sisi dengan gembira berlari keluar dari ruang tamu kapal pesiar, berbaring di pagar, dan mengagumi laut yang megah di depannya dengan sukacita. Ini adalah pertama kalinya dia naik atta mewah dan dia dipenuhi dengan kegembiraan. Hal yang sama berlaku untuk Huang Xifang. Dia bahkan pergi ke laut dengan kapal pesiar untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dia Osobeno senang ketika dia melihat laut biru jernih di sekelilingnya. Tidak butuh waktu lama bagi Lin Xuan untuk mengemudikan kapal pesiar ke area laut yang tenang dan menyenangkan. Kemudian dia dan ayahnya berjalan ke gudang kapal pesiar dengan hati-hati memilih beberapa joran yang cocok dan berbagai umpan yang disiapkan sebelumnya dan kemudian pergi ke buritan untuk memulai perjalanan memancing. Sementara para wanita duduk santai di ruang tamu mewah menikmati camilan lezat sambil menyesap teh dan mengobrol. Bayi-bayi itu merangkak dengan gembira di sofa. 1 jam berlalu dengan tenang Li Mengyao dan Lin Sisi berjalan keluar dari ruang tamu dan langsung menuju buritan mengamati pertempuran mereka dengan rasa ingin tahu. Saat ini Lin Xuan membawa sepasang kacamata hitam dari suatu tempat yang membuatnya terlihat cukup tampan sementara Lin Zhengguo mengenakan topi matahari. Lin Sisi adalah orang pertama yang memeriksa ember ayahnya dan menemukan seekor ikan kakap seberat 10 kg di dalamnya. Kemudian dia melihat ember saudaranya dan tidak bisa menahan diri untuk berseru, "Oh saudara, kamu terlalu lemah, kamu hanya menangkap beberapa ikan kecil." Lin Xuan menanggapi dengan acuh tak acuh. Aku menyebut ini bermain jangka panjang untuk menangkap ikan besar. Lin Sisi terlalu malas untuk mendengarkan omong kosong kakaknya, jadi dia melangkah mundur, mengeluarkan ponselnya, dan mulai mengambil gambar lingkungan sekitar dengan penuh minat. Sayang, ayo. Saat ini, Li Mengyao berjalan ke arah Lin Xuan dan menyemangatinya dengan lembut. Jangan khawatir sayang, aku akan membuatkanmu pesta ikan malam ini. Lin Xuan tersenyum dan saat tidak ada seorang pun di sekitar yang memperhatikan, dia berbalik dan diam-diam mencium Li Mengyao membuatnya tersipu. Bab 308 Resep Rahasia Membuat Kue. Dalam beberapa jam berikutnya Lin Xuan dan Lin Zhengguo memancing dari siang hingga sore. Mereka duduk santai di yacht di laut memegang pancing dengan ringan hati mereka mengikuti ombak. Pada saat ini langit tampak seperti palet terbalik dan cahaya matahari terbenam seperti tarian indah yang dengan seenaknya mewarnai langit tak terbatas. Sentuhan oranye keemasan dan ungu tua terjalin satu sama lain seperti nyala api yang membara atau sutra yang berkibar. Matahari terbenam bagaikan bola emas besar yang perlahan tenggelam ke barat memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang di laut yang berkilauan dan seperti mimpi. Meskipun Lin Xuan menangkap beberapa ikan di ember ikannya, semuanya berukuran sedang dan tidak ada ikan yang terlalu besar.
Tepat ketika dia hendak menyimpan pancingnya dan menyelesaikan memancing, tiba-tiba pancing di tangannya mulai bergetar hebat. Ayah, sepertinya ada orang besar yang mengambil umpannya, Lin Xuan berteriak dengan gembira. Pada saat yang sama Lin Zhenguo sedang bersiap untuk menyimpan pancingnya setelah mendengar panggilan putranya. Dia segera meletakkan apa yang sedang dia lakukan dan dengan cepat berjalan ke putranya untuk membantu. Lin Xuan perlahan menggulung tali dan memulai perang gesekan yang berlarut-larut dengan ikan besar itu. Ketika ikan besar itu secara bertahap kehilangan kekuatannya, Lin Xuan dan Lin Zhenguo mengambil kesempatan itu, mengerahkan kekuatan mereka secara tiba-tiba, dan akhirnya berhasil menarik seekor makrel yang indah keluar dari laut. Lin Zhenguo cepat tanggap dan dengan cepat menangkap makrel ke dalam jaring ikan. Ini benar-benar besar, saya memperkirakan beratnya sekitar 15 kg, kata Lin Zhenguo dengan senyum di wajahnya. Lin Xuan berbalik dan melihat dua ember yang sudah penuh dengan berbagai ikan dan berkata sambil tersenyum, haha, aku bisa menikmati pesta ikan mewah malam ini. Ikan-ikan ini termasuk makarel Spanyol, kakap putih, ikan harimau, belut, kerapu, del. Dengan berbagai macam spesies, semuanya adalah spesies yang mematuhi peraturan yang relevan dan diizinkan untuk memancing di laut. Lin Xuan dan Lin Zhenguo dengan gembira kembali ke ruang tamu kapal pesiar sambil membawa hasil tangkapan mereka yang melimpah. Wah, kalian benar-benar menangkap banyak ikan, seru Lin Sisi dengan terkejut. Sepertinya kita akan mendapatkan makanan enak malam ini, Huang Xifang juga berkata sambil tersenyum. Apakah kalian semua lapar? Ayah dan aku akan pergi ke dapur dan membuat pesta ikan untuk semua orang. Lin Xuan berkata sambil tersenyum, lalu dia dan ayahnya berjalan menuju dapur dan mulai sibuk. Mereka dengan cekatan menangani ikan segar yang baru saja ditangkap dari laut dengan gerakan yang halus dan alami. Untuk jenis makanan laut segar ini, kecuali belut yang cocok untuk dipanggang, ikan lain langsung dikukus untuk menjaga kesegarannya semaksimal mungkin. Seiring berjalannya waktu, malam berangsur-angsur tiba dan lingkungan sekitar menjadi gelap gulita. Dari kejauhan yang bisa Anda lihat hanyalah kapal pesiar mewah yang beriak dengan mantap di laut hitam pekat seperti mutiara berkilau yang bertatahkan kanvas hitam tak berujung ini. Setelah Lin Xuan dan Lin Zhenguo dengan hati-hati menyiapkan seluruh pesta ikan, mereka membawa sepiring besar dengan sangat hati-hati. Makan malam sudah siap, makan malam sudah siap, Lin Xuan berteriak dengan gembira. Menu utama adalah nasi belut panggang yang harum dipadukan dengan berbagai hidangan laut kukus yang menggugah selera. Ketika Li Mengyao melihat meja itu penuh dengan ikan kesukaannya, senyum bahagia muncul di wajahnya. Setelah itu, keluarga itu duduk bersama dan dengan senang menikmati makan malam mewah ini. Seluruh suasananya dipenuhi dengan kehangatan dan kegembiraan. Momen ini mungkin menjadi momen paling menyenangkan dan memuaskan bagi setiap pemancing. Setelah kembali ke rumah pada malam hari, Lin Xuan dan Li Mengyao membujuk bayi-bayi untuk tidur, lalu berbaring di tempat tidur dan bersiap untuk tidur. Keduanya berpelukan bersama dan tepat ketika Lin Xuan hendak tertidur, suara sistem tiba-tiba berdering lagi. Saat ini suara sistem terdengar lagi. Ding dong, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan 6 bulan menemani para bayi. Hadiah uang tunai sebesar 10 juta yuan yang memicu serangan kritis 2x dengan total 20 juta yuan telah ditransfer ke kartu bank tuan rumah melalui cara formal dan legal, silakan periksa. Pada saat yang sama, hadiah tersembunyi di picu dan resep rahasia membuat kue disertakan. Silakan periksa. Mengikuti perintah sistem, aliran pengetahuan magis masuk ke pikiran Lin Xuan. Dia terkejut menemukan bahwa resep kue ini tidak hanya unik dalam penampilan tetapi juga menggunakan beberapa bahan khusus untuk membuat kue terasa lebih kaya, tekstur lebih lembut, dan aroma lebih kuat. Lin Xuan tersenyum sedikit, sebuah ide sudah muncul di benaknya. Kalau begitu, kamu bisa membuka toko kue. Kue yang dibuat dengan resep rahasia ini pasti akan sangat populer. Tanda hubung. Keesokan harinya, Zhang Xulan dan Lin Zhenguo mengepak barang-barang mereka dan bersiap untuk kembali ke kota Yunhai. Sisi, ayo kita kembali bersama, kata Zhang Xulan kepada putrinya, Lin Sisi. Ibu, aku tidak akan kembali, kata Lin Sisi dengan suara pelan sambil bersembunyi di belakang Li Mengyao. Zhang Xulan mengerutkan kening dan berkata dengan serius, tidak apa-apa jika kamu tidak kembali tetapi kamu tidak bisa tinggal di rumah sepanjang hari tidur dan bermain game, kamu harus mencari sesuatu yang bermakna untuk dilakukan. Lin Sisi mengangguk dan menjawab dengan patuh, baiklah kalau begitu aku akan keluar dan mencari pekerjaan paruh waktu. Baiklah, ayo kembali. Zhang Xulan mengangguk puas dengan jawaban ini. Lin Zhenguo berkendara ke gerbang villa dan Zhang Xulan melambaikan tangan setelah masuk ke mobil. Melihat punggung orang tuanya yang pergi, Lin Sisi menghela napas lega, dengan gembira pergi ke ruang permainan di lantai bawah, dan tidak sabar untuk mulai bermain. Melihat ini, Lin Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mengingatkan kakak, bukankah kamu bilang kamu ingin mencari pekerjaan paruh waktu? Sambil berkonsentrasi pada permainan, Lin Sisi dengan santai menjawab, mengapa kamu begitu terburu-buru, kita akan membicarakannya besok. Tanda hubung. Alhasil, keesokan harinya Lin Sisi benar-benar pergi pagi-pagi sekali. Dia datang ke lembaga bimbingan belajar di distrik Haiti. Bos dari lembaga bimbingan belajar ini adalah seorang kakak perempuan dengan wajah lembut dan senyum manis. Dia tersenyum dan bertanya kepada Lin Sisi, halo, mata pelajaran apa yang akan kamu wawancarai?
Lin Sisi tersenyum sedikit dan menjawab dengan sopan, tidak apa-apa, ini transkrip ujian masuk perguruan tinggi saya dan surat penerimaan dari Universitas Jinghai, silakan lihat. Saat dia mengatakan itu, dia menyerahkan dokumen di tangannya kepada pihak lain. Ye Li mengambil dokumen itu, melihat lebih dekat, dan langsung terpana. Ternyata Lin Sisi adalah peraih nilai tertinggi dalam ujian masuk perguruan tinggi kota Yunhai dan juga termasuk dalam 5 besar di seluruh provinsi. Halo, melihat Ye Li tertegun, Lin Sisi dengan lembut mengulurkan tangan kecilnya dan melambaikannya di depan matanya. Ah, maaf, selamat, mari kita bicara tentang kerjasama. Ye Li kembali sadar dan senyum terkejut muncul di wajahnya. Baiklah, bukankah aku harus mengikuti ujian tertulis seperti mereka? Lin Sisi bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia melihat bahwa semua orang yang datang ke sini untuk wawancara sebelumnya harus mengikuti tes. Tidak, kamu sangat luar biasa sehingga kamu tidak perlu diuji lagi. Ye Li menjelaskan sambil tersenyum. Lalu bagaimana kita menghitung gaji kita? Lin Sisi bertanya. Menurut penawaran tertinggi kami, 300 yuan per jam, bagaimana menurutmu? Ye Li berkata. 300 yuan per jam lebih besar dari gaji harian kebanyakan orang. Deal, Lin Sisi berkata dengan gembira. Tanda hubung. Bab 309 orang gemuk itu lucu. Jadi Lin Sisi dengan gemilang menjadi guru di sebuah lembaga. Dia bertanggung jawab untuk memberikan layanan bimbingan belajar 1-1 kepada siswa sekolah menengah dan hanya harus bekerja sekitar setengah hari setiap hari. Saat makan siang, ketika Lin Xuan mengetahui bahwa saudara perempuannya akan bekerja sebagai guru paruh waktu di sebuah lembaga bimbingan belajar, dia bertanya dengan heran, "Kakak, dengan kepribadianmu yang riang, bisakah kamu mengajar dengan baik?" Saat Lin Sisi berusaha keras untuk makan, dia dengan percaya diri menjawab, "HMPH, jangan meremehkanku, pengetahuan sekolah menengah sangat sederhana, aku bisa mengajarimu dengan mudah. Ingatlah untuk berbagi pot emas pertamamu dengan adikmu." Lin Xuan bercanda sambil tersenyum. Lin Sisi menjulurkan lidahnya dengan nakal ke arahnya dan berkata, "Tidak, aku akan memberikan pot emas pertamaku kepada kakak iparku, bukan kepadamu." Li Mengyao di samping tersenyum lembut dan berkata, "Sisi, kakakmu tidak akan mengambil uangmu." Saat istirahat makan siang, Lin Sisi berbaring di tempat tidur sambil berpikir dalam hati. Meskipun kakakku kadang-kadang mengerjaiku, dia selalu baik padaku dalam aspek lain. Ketika Anda membuat pot emas pertama dalam hidup, traktir semua orang makan untuk merayakannya. Memikirkan hal ini, Lin Sisi merasa sangat bahagia dan segera tertidur dalam mimpi indahnya. Tanda hubung, waktu berlalu begitu cepat dan seminggu telah berlalu dalam sekejap. Pada hari ini Lin Sisi akhirnya mendapatkan penghasilan pertamanya dalam hidupnya. Gajinya untuk les privat ditetapkan setiap minggu dan kali ini dia menerima total lebih dari 8.000 yuan. Untuk Lin Sisi yang baru saja mendapatkan pot emas pertamanya dalam hidupnya, uang ini tidak diragukan lagi membuatnya sangat gembira. Setelah pulang kerja, dia bergegas ke supermarket terdekat tanpa ragu dan membeli sejumlah besar bahan-bahan yang dia dan adik iparnya sukai. Kemudian dia dengan gembira mengendarai Hongqi Guoya kembali ke Villa Haitian Yijing. "Aku kembali, kakak datang dan bantu aku." Begitu dia memasuki pintu, Lin Sisi berteriak keras kepada Lin Xuan. Lin Xuan datang ketika mendengar suara itu dan melihat Lin Sisi memegang tas belanja besar di masing-masing tangannya, dia bergegas maju untuk membantu mengambilnya. "Kamu punya begitu banyak barang, apa yang kamu beli?" Lin Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Hai, ini semua bahan untuk nanti malam dan saya membelinya dengan gaji minggu pertama saya. Saudaraku, tolong pergi ke dapur dan masak makan malam mewah untuk menghadiahi kami." Lin Sisi tersenyum dan menyerahkan 2 tas belanja berat kepada Lin Xuan. Matahari terbit dari barat. Lin Xuan melihat dan melihat bahwa itu semua adalah makanan favorit Lin Sisi serta makanan favorit istrinya. Jadi Lin Xuan berjalan ke dapur dengan tas belanja dan mulai sibuk. Lin Sisi menyeret tubuhnya yang kelelahan untuk duduk di sofa di ruang tamu sambil bergumam, "Aku sangat lelah." Saat ini Li Mengyao sedang mengurus bayi-bayi di sofa. Ketika dia melihat Lin Sisi berjalan ke ruang tamu, dia dengan lembut berdiri, berjalan ke lemari es, mengambil sebotol jus segar, dan menyerahkannya kepada Lin Sisi, lalu bertanya dengan khawatir, "Sisi, bagaimana perasaanmu tentang bekerja paruh waktu? Apakah itu menarik?" Lin Sisi mengambil jus itu dan menjawab sambil tersenyum, "Kakak ipar, pekerjaan paruh waktu tidak buruk. Para siswa yang saya ajar memiliki dasar yang baik, jadi sebagian besar waktu mereka dapat langsung memahaminya." Saat itu Dabo memperhatikan bahwa bibinya telah kembali dan dia mulai menggeliat dengan gembira merangkak perlahan menuju Lin Sisi seperti serangga kecil. "Ayo Dabo, datang ke bibimu." Lin Sisi bertepuk tangan dengan semangat dan memperhatikan Dabo merangkak dengan susah payah sambil tersenyum. Setelah beberapa usaha, Dabo akhirnya merangkak ke sisi bibinya dan menunjukkan senyum puas. Dabo sangat luar biasa. Lin Sisi dengan gembira memeluk Dabo dan mencium pipinya dengan sayang. Saat malam tiba, Lin Xuan dengan hati-hati menyiapkan makan malam mewah berdasarkan bahan-bahan yang dibeli oleh Lin Sisi. Meja itu dipenuhi dengan hidangan lezat termasuk nasi goreng seafood, lobster biskuit, steak tomahawk panggang, cot panggang ala Prancis, ayam goreng dan kentang goreng, dan banyak hidangan lezat menggoda lainnya. Keluarga itu duduk bersama dengan gembira menikmati makan malam mewah ini dengan tawa dan kehangatan memenuhi seluruh ruangan. Tanda hubung. Untuk jangka waktu setelah itu, Lin Xuan pergi ke perusahaan hampir setiap hari untuk menangani masalah mengenai ekspansi dan relokasi perusahaan.
Bayi-bayi itu tumbuh di bawah asuhan Li Mengyao dan Huang Xifang. Setelah setengah bulan Anda dapat mencoba makan buah sebagai makanan pelengkap. Sinar matahari masuk ke dalam ruangan melalui jendela, menerangi sosok sibuk Li Mengyao. Dia berada di dapur dengan hati-hati menyiapkan semangkuk makanan khusus alpukat tumbuk untuk dua bayi kecilnya di rumah. Alpukat dikenal sebagai makanan super, mereka kaya akan vitamin mineral dan lemak sehat, serta memiliki banyak manfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi Anda. Li Mengyao mengupas dan membuang biji alpukat matang, menghaluskannya menjadi pasta halus dengan sendok, lalu menambahkan susu formula secukupnya dan mengaduknya secara merata. Ketika dia membawa mangkuk itu ke ruang tamu, Dabo dan Xiao Bao berbaring di sofa melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Li Mengyao duduk di tepi tempat tidur dengan lembut menyendok satu sendok bubur alpukat dan menyerahkannya ke mulut bayi. Dabo adalah yang pertama mencicipi rasa yang tidak biasa ini. Matanya tiba-tiba berbinar dan dia menunjukkan ekspresi terkejut. Kemudian Xiao Bao juga merasakan rasa baru ini dan mengepakkan anggota tubuhnya dengan gembira, ingin menggigit lagi. Jangan khawatir, ada makanan untuk semua orang, kata Li Mengyao sambil tersenyum. Dia memberi makan setiap bayi dengan sabar dan melihat ekspresi puas mereka, hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan. Saat itu Lin Xuan pulang kerja. Saat dia membuka pintu, dia terharu dengan pemandangan hangat di depannya. Dia berbisik, aku kembali. Li Mengyao berbalik dengan mata penuh kelembutan. Suamiku, kamu sudah kembali. Lin Xuan berjalan ke ruang tamu, memandangi bayi-bayi lucu itu, dan bertanya sambil tersenyum, apakah Dabo dan Xiao Bao berperilaku baik hari ini? Li Mengyao tersenyum dan menjawab, mereka semua sangat berperilaku baik. Aku membuatkan puree alpukat untuk mereka hari ini dan mereka semua berebut untuk memakannya, terutama Xiao Bao. Dia pasti akan menjadi seorang penggila makanan ketika dia dewasa. Lin Xuan mengangkat Xiao Bao dan menatap wajah kecilnya yang gemuk dengan saksama. Xiao Bao juga mengerjapkan mata besarnya dan menatap ayahnya. Apa kamu tidak akan tumbuh menjadi anak laki-laki yang sedikit gemuk? Lin Xuan berkata dengan nada bercanda. Li Mengyao menepuk bahu Lin Xuan dengan lembut dan berkata dengan lembut, bagus kalau kamu bisa tumbuh sehat. Yang gemuk itu lucu. Waktu berlalu begitu cepat dan dalam sekejap mata sudah malam di bulan Agustus. Lin Xuan memeluk Li Mengyao di lengannya dan mereka berdua berbaring dengan tenang di tempat tidur. Li Mengyao sudah tertidur karena kelelahan, tetapi pikiran Lin Xuan masih aktif. Besok adalah ulang tahun istriku, tetapi sepanjang hari dia tidak bertanya seperti biasa, sayang, tahukah kamu hari apa besok? Ini membuat Lin Xuan merasa sedikit bingung, mungkinkah istrinya lupa hari ulang tahunnya? Lin Xuan merasa bahwa ini mungkin ujian kecil untuk istrinya. Apapun yang terjadi, dia siap untuk besok. Dia menatap Li Mengyao yang berbaring di lengannya. Dia memiliki bulu mata yang lentik, wajah oval yang cerah, dan penampilan tanpa celah dengan lingkaran cahaya lembut. Lin Xuan dengan lembut mencium dahi Li Mengyao dan kemudian tertidur lelap bersamanya. Bab 310 Gedung Xuan Meng. Waktu berlalu dengan tenang dan setelah fajar hari baru pun tiba. Sinar matahari menyinari ruangan melalui tirai menciptakan suasana hangat. Alis Li Mengyao yang panjang bergetar sedikit. Dia perlahan membuka matanya yang indah dan melihat Lin Xuan menatapnya dengan lembut pada pandangan pertama. Matanya penuh cinta dan perhatian yang membuat Li Mengyao merasa hangat di hatinya. Sayang, kenapa kamu bangun pagi sekali hari ini? Li Mengyao dengan lembut mengucek matanya dengan tangan kecil dan halusnya, suaranya lembut dan manis. Istri, aku akan membawamu ke perusahaan hari ini, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Kenapa aku harus pergi ke perusahaanmu tanpa alasan? Li Mengyao mengedipkan mata indahnya dengan bingung dan berkata sambil tersenyum. Melihat penampilan istrinya yang imut dan menggemaskan, Lin Xuan tidak bisa menahan diri untuk memeluk Li Mengyao erat-erat di lengannya, lalu menundukkan kepalanya dan menciumnya dengan mesra beberapa kali dan berkata dengan senyum bahagia di wajahnya, istri, apakah kamu benar-benar tidak tahu hari apa hari ini? Hari apa? Li Mengyao sedikit mengernyit dan mencoba mengingat, tetapi tidak ada ingatan khusus yang muncul di benaknya. Jadi dia meraih ponselnya di meja samping tempat tidur. Dia biasanya mencatat hari-hari penting di kalender di ponselnya untuk mengingatkan dirinya sendiri. Namun tangan kecil yang terulur itu ditangkap oleh Lin Xuan. Istri, pikirkan baik-baik, Lin Xuan berkata sambil tersenyum. Li Mengyao tidak punya pilihan selain berbaring di dekat Lin Xuan dengan patuh menutup matanya dan mengingat masa lalu dengan sepenuh hatinya. Ulang tahun suamiku, bukan, itu bulan November. Akhirnya dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Sayang, aku tidak ingat. Lin Xuan menatap istrinya yang cantik di depannya, hatinya penuh kasih sayang. Dia memegang wajahnya, menciumnya dengan lembut dan kemudian berkata dengan lembut, sayang, hari ini adalah hari ulang tahunmu. Mendengar kata-kata ini mata besar Li Mengyao yang indah berangsur-angsur melebar seolah-olah dia baru saja bangun dari mimpi dan kemudian senyum manis muncul di sudut mulutnya. Suamiku mengingatnya dengan sangat jelas. Tentu saja, kapan aku pernah tidak ingat? Lin Xuan menempelkan dahinya ke dahi Li Mengyao, merasakan napas lembut dan aroma samar istrinya. Lalu mengapa kita pergi ke perusahaan? Li Mengyao mengangkat kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu akan tahu nanti setelah sampai di sana, Lin Xuan menjawab sambil tersenyum. HMPH, misterius sekali, kata Li Mengyao genit.
Setelah itu, keduanya bangun, mandi, dan setelah sarapan, Lin Xuan mengendarai Hongqi Guoya ke pintu villa. Li Mengyao dengan elegan membuka pintu penumpang dan masuk. Saat itu bulan Agustus di kota Jinghai dan cuaca awal musim gugur membawa sedikit kesegaran. Li Mengyao mengenakan kardigan rajut berwarna ungu taro hari ini dipadukan dengan gaun putih susu yang dibordir warna ungu taro memberikan kesan lembut dan damai. Kardigan itu lembut teksturnya dan pas dengan lekuk tubuhnya yang memperlihatkan sosoknya yang ramping. Gaun putih krem bersulam di bawahnya memiliki pola bordir halus yang menambah sentuhan keanggunan dan romansa. Pakaian secara keseluruhan memiliki padanan warna yang harmonis yang segar dan bertekstur. Ketika Lin Xuan melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk maju dan memberinya ciuman. Oh, menciummu lagi, aku baru saja memakai lipstik. Li Mengyao memarahi dengan marah. Sayang, kamu terlihat sangat cantik hari ini memakai lipstik di mobil, aku akan menyetir perlahan, Lin Xuan berkata. Li Mengyao mendengus tetapi masih dengan senang hati menarik turun kaca spion kursi penumpang dan mulai memakai lipstik dengan hati-hati. Gadis mana yang tidak suka dipuji apalagi oleh suaminya tercinta. Lin Xuan menghidupkan mobil dan perlahan-lahan pergi dari Villa Haitian Yijing. Tanda hubung. Sayang, bukankah kamu bilang kamu akan Li Mengyao melihat pemandangan di luar jendela mobil dan merasa bahwa jalan ini tidak menuju distrik Jinwan. Dia menoleh dengan bingung dan menatap Lin Xuan yang sedang mengemudi di sampingnya. Aku akan pergi ke sebuah perusahaan tetapi bukan yang di distrik Jinwan. Lin Xuan tersenyum tipis. Yang mana yang ditanyakan Li Mengyao itu? Lin Xuan tidak menjawab secara langsung tetapi mengulurkan jarinya untuk menunjuk ke depan. Li Mengyao melihat ke arah jarinya dan melihat sebuah bangunan bisnis spiral yang unik berdiri di kejauhan. Saat mobil semakin dekat, gambaran lengkap bangunan itu secara bertahap muncul di hadapan mereka. Ketika mobil mendekati gedung, Li Mengyao akhirnya melihat tanda di atas gerbang yang dengan jelas bertuliskan Xuan Meng Technology Co Ltd. Nama ini memberinya rasa familiar karena Xuan Meng terdiri dari namanya dan nama Lin Xuan. Suami, apakah kamu benar-benar mengubah nama perusahaan menjadi Xuan Meng? Li Mengyao berseru kaget dan pada saat yang sama memeriksa peta di ponselnya dan menemukan bahwa tempat ini memang ditandai sebagai gedung Xuan Meng. Ya, apa kamu tidak menyukainya? Lin Xuan tersenyum dan mengangguk dan mobil melaju ke gedung Xuan Meng dan berhenti dengan mantap. Aku menyukainya. Li Mengyao datang ke kaki Lin Xuan dan memeluknya berhadapan muka. Suamiku selalu memberiku kejutan dan aku sangat menyukainya. Li Mengyao mengusap wajah kecilnya ke Lin Xuan dan berkata dengan lembut. Sayang, apakah karyawanmu akan protes? Seperti memasang spanduk atau semacamnya? Li Mengyao tiba-tiba teringat pertanyaan ini, mengangkat kepalanya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Xuan tertawa terbahak-bahak ketika melihat betapa lucunya istrinya. Sekarang perusahaan telah pindah ke gedung perkantoran baru dan gaji karyawan telah meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Mengapa mereka memasang spanduk sebagai bentuk protes? Lin Xuan berkata sambil tersenyum. Itu benar. Li Mengyao mengangguk dan terus menempel pada Lin Xuan. Oke, ayo naik dan lihat. Akan memalukan jika seseorang melihat kita seperti ini, Lin Xuan mengingatkan. Sekarang suamiku tahu bagaimana menjadi malu. Li Mengyao mengedipkan mata dengan nakal dan berkata bercanda. Oke, kalau begitu mari berciuman sebentar sebelum naik. Lin Xuan memberikan senyum nakal. Tidak, tidak. Li Mengyao dengan cepat mendorong Lin Xuan menjauh, membuka pintu mobil dan keluar. Jika tidak, dia harus memakai lipstik lagi. Kemudian Lin Xuan keluar dari mobil, dengan lembut menggandeng tangan Li Mengyao dan berjalan ke gedung Xuan Meng bersama-sama. Begitu dia memasuki gedung, Li Mengyao tertarik dengan aula megah di depannya, wajahnya penuh dengan kekaguman. Selamat pagi Tuan Lin dan Nyonya Lin, kata wanita di meja depan dengan hormat. Selamat pagi, jawab Lin Xuan dan Li Mengyao sambil tersenyum. Kemudian mereka berdua berjalan menuju lift yang langsung menuju kantor ketua di lantai 30. Orang-orang masuk dan keluar lift satu demi satu. Setiap kali pintu terbuka, seseorang akan dengan hormat memanggil selamat pagi Direktur Lin dan Ibu Direktur Lin. Li Mengyao merasa malu setelah mendengar ini. Tak lama kemudian lift tiba di lantai 30. Lin Xuan membawa Li Mengyao keluar dari lift dan sampai di depan pintu kantor ketua. Dia dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan masuk bersama Li Mengyao. Wah, kantor yang besar sekali, seru Li Mengyao. Bab 311 ini kursi saya, mohon minggir. Ini akan menjadi kantor kita di masa depan, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Dia kemudian membawa Li Mengyao mengunjungi kantor ketua. Setelah tur, Li Mengyao berdiri di dekat jendela memandangi balkon luas di luar, mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan mengetuk dengan ringan.